Saat kandunganku berusia 5 bulan, suamiku diam-diam bercinta dengan kakak iparku, Ayu, di rumah kami sendiri. Malam itu, dengan tenang aku mencampurkan sesuatu ke dalam poci kaca berisi air dingin yang diletakkan di ruang keluarga. Keesokan paginya, kedua orang bodoh itu berakhir di unit gawat darurat rumah sakit umum daerah, menangis, dan menjerit dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang pun, menanggung rasa malu yang tak terkira. Apakah Anda ingin tahu bagaimana aku berhasil menghancurkan martabat sosial kedua manusia hina itu, tanpa harus berakting histeris atau meneteskan setetes air mata pun? Tidak, biar ku ceritakan semuanya dari awal. Kisah ini bermula dari sebuah keseharian yang begitu sempurna, hingga membuatku muak. Orang bilang, wanita hamil adalah makhluk yang paling sensitif dan paling mudah merasa kesepian, tetapi juga memiliki intuisi yang paling tajam. Dan itu benar sekali. Aku, Kirana, tahun ini berusia 32 tahun, seorang ketua tim analis risiko di sebuah dana investasi. Pekerjaan sehari-hariku adalah menatap angka-angka dan laporan yang kering, mencari celah yang sengaja coba disembunyikan oleh orang lain. Aku tak pernah bermimpi bahwa suatu hari aku harus menggunakan keahlian profesiku itu di atas ranjangku sendiri. Suamiku, Baskara, dari luar adalah pria yang sangat rapi dan santun tutur katanya. Ia menjabat sebagai manajer penjualan di sebuah perusahaan kontraktor dan dianggap sebagai suami idaman oleh kerabat kami. Ia tidak suka mabuk-mabukan, tidak juga keluyuran di malam hari. Sejak aku hamil, ia selalu bersikap lembut. Sepulang kerja, ia akan menyingsingkan lengan bajunya dan masuk ke dapur. Malam harinya, ia akan menempelkan telinganya ke perutku yang membuncit untuk mendengarkan gerakan janin. Kami, keluarga Baskara, tinggal bersama di sebuah rumah 3 lantai di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Lantai 1 adalah ruang keluarga dan ruang makan bersama. Lantai 2 adalah kamar tidur kami dan kamar ibu mertua. Lantai 3 adalah kamar kakak iparku dan suaminya. Suami Ayu, Banyu, adalah seorang insinyur sipil yang sepanjang tahun ditempatkan di lokasi konstruksi di Kalimantan dan hanya pulang beberapa bulan sekali. Kakak iparku, Ayu, adalah seorang guru taman kanak-kanak. Penampilannya selalu elegan dan ia berbicara dengan suara lembut yang seolah menuangkan madu ke telinga. Keluarga ini bahkan pernah mendapat penghargaan sebagai keluarga teladan dari rukun warga setempat. Dan aku, sebagai menantu yang sedang hamil, menganggap diriku sangat beruntung berada di lingkungan yang begitu damai dan saling mendukung. Aku benar-benar mempercayainya. Aku masih ingat dengan jelas makan malam pada hari Minggu itu, hanya 3 hari sebelum aku membongkar semuanya. Banyu tidak ada di rumah karena proyek pengecoran beton di Kalimantan mengalami keterlambatan. Meja makan dipenuhi hidangan berwarna-warni hasil masakan Ayu. Nah, Kirana, makan yang banyak ya, yang bergizi, biar bayinya tumbuh sehat. Sudah 5 bulan, loh. Akhir-akhir ini kamu kelihatannya agak pucat. Baskara, kamu harus pastikan istrimu makan dengan baik, ya. Ibu hamil itu banyak sekali cobaannya. Kalau suami tidak perhatian, nanti istrinya merasa kesepian, loh. Aku menyuap nasi ke mulutku sambil sedikit mengangkat ujung bibirku, memasang senyum basa-basi yang sempurna. Kata-kata Ayu terdengar penuh kasih sayang, tetapi entah kenapa, belakangan ini aku merasakan ada nuansa sensual yang tidak bisa disembunyikan dalam tatapannya saat ia melirik suamiku. Benar kata Mbak Ayu. Sepertinya nafsu makan Kirana menurun akhir-akhir ini. Aku sudah belikan sup sarang burung walet mahal di kulkas. Mbak Ayu, kalau malam nanti senggang, tolong hangatkan untuk Kirana, ya? Aku belakangan ini sering lembur sampai malam untuk menyelesaikan laporan demi target akhir tahun, takutnya malah lupa mengurus makan istriku. Aduh, Baskara, kok sungkan begitu, kita kan keluarga. Aku juga bosan di rumah sendirian. Mas Banyu kan selalu tugas di luar, tidak pernah peduli kondisi istrinya yang ditinggal di rumah. Biar aku saja yang bantu mengurus Kirana. Kamu fokus saja sama pekerjaanmu, ya. Seorang suami yang khawatir akan kesehatan istrinya. Seorang kakak ipar yang peduli pada adik iparnya yang sedang berjuang di meja makan yang hangat. Semuanya berjalan begitu mulus, seperti drama televisi yang telah dilatih dengan saksama. Ibu mertuaku, Retno, duduk di ujung meja, mengangguk puas melihat keakraban anak-anaknya. Saat itu aku tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk patuh dan mengucapkan terima kasih. Aku percaya. Aku sungguh-sungguh percaya pada cangkang palsu yang bernama keluarga hangat itu, namun, kebohongan ada batasnya. Kebohongan tidak bisa disembunyikan selamanya, terutama jika ditutupi oleh kelalaian orang-orang bodoh yang menganggap diri mereka pintar. 3 hari setelah makan malam itu, pada suatu malam,
hujan dingin yang tak sesuai musim turun di Jakarta. Aku terbangun karena udara dingin yang menyusup dari celah jendela. Rasa kram di betis, gejala yang akrab bagi wanita hamil 5 bulan, membuatku meringis. Secara naluriah, aku mengulurkan tangan ke samping, bermaksud membangunkan Baskara untuk memijat kakiku. Namun, tanganku hanya menyentuh spray yang dingin dan kosong. Saat ku buka mata, kamar tidur diselimuti kegelapan. Lampu tidur padam, dan sosok Baskara tidak ada. Awalnya kupikir ia ke toilet atau turun ke lantai 1 untuk minum air. Aku bangkit, merapikan rambutku yang acak-acakan, mengenakan sandal, dan memakai kardigan tipis. Aku keluar kamar, hendak mencarinya ke lantai 1. Namun, saat melewati ruang kerja kecil Baskara di ujung koridor lantai 2, aku berhenti. Pintu ruang kerja itu sedikit terbuka. Lampu di dalam ruangan tidak menyala, hanya cahaya kebiruan pucat yang terpancar dari layar iPad yang tergeletak di atas meja. Baskara punya kebiasaan menyinkronkan notifikasi ponsel pintarnya ke iPad untuk kemudahan kerja. Dan mungkin karena terburu-buru di malam yang hujan itu, ia lupa mengunci layarnya. Naluriku sebagai seorang analis data tidak mengizinkanku untuk melewatkan anomali sekecil apapun. Aku mendorong pintu pelan dan masuk. Kesunyian begitu pekat hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri dengan jelas. Aku mendekati meja dan menunduk melihat layar iPad yang menyala. Apa yang terpampang di sana membuat darah di sekujur tubuhku terasa membeku. Bukan email pekerjaan, bukan pula laporan penjualan. Itu adalah layar percakapan WhatsApp. Nama kontak yang terdaftar adalah manajer keuangan. Namun, isinya sama sekali tidak berhubungan dengan angka-angka finansial. Malam sedingin ini, aku ingin tidur sambil memelukmu. Istriku perutnya semakin besar, tidur di sebelahnya hanya membuatku kesal dan serba salah. Rasanya mau mati. Pesan itu dikirim dari akun Baskara 15 menit yang lalu. Dan balasan dari manajer keuangan langsung muncul di bawahnya. Kalau mau curhat, datang saja ke kamarku di lantai atas. Mas Banyu bulan ini tidak akan pulang. Ibu juga sudah minum obat tidur dan pulas sekali. Sudah kusiapkan poci berisi air teh dingin di ruang keluarga lantai 1. Minum dulu seteguk biar segar, lalu naik ke atas. Kunci kamarku tidak kukunci. Aku terpaku di tempat. Cahaya kebiruan dari layar menerangi wajahku. Aku yakin wajahku saat itu pucat pasi seperti mayat, kehilangan semua kehangatan hidup. Manajer keuangan, naik ke lantai 3. Mas Banyu tidak pulang. Semua kepingan puzzle yang hancur di kepalaku tiba-tiba tersusun menjadi satu gambar yang paling menjijikkan dan memuakkan yang bisa dibayangkan oleh seorang wanita hamil. Suami dan kakak iparku, yang beberapa hari lalu masih menyajikan makanan untukku dan mengucapkan kata-kata manis penuh moral, saat ini, di detik ini, sedang bergelung mesra di atas ranjang kakakku sendiri, tepat di atas kepalaku. Orang sering berkata, ketika seorang wanita menemukan suaminya berselingkuh, ia akan kehilangan kendali, menangis, menjerit, merusak barang, dan melabrak ke tempat kejadian untuk membuat keributan. Ada yang akan menangis meraung-raung seolah langit runtuh. Tapi aku berbeda. Tidak setetes air mata pun yang jatuh. Aku mengelus perutku yang sedikit membuncit. Bayi di dalam perutku, seolah merasakan perubahan detak jantung ibunya, balas menendang pelan. Gerakan janin itu menjadi jangkar yang menarikku kembali ke kenyataan. Aku tidak boleh tumbang. Ada nyawa baru di dalam diriku, dan aku tidak boleh menyakiti anak ini dengan emosi ibunya yang kacau. Berdiri membeku di ruang kerja yang sunyi, aku merasakan hawa dingin sedingin es merayap di punggungku. Bukan dinginnya hujan malam, melainkan dinginnya akal sehat yang tajam dan terasa. Kenapa aku harus membuat keributan? Kenapa aku harus berteriak dan membangunkan ibu mertuaku? Jika itu kulakukan, wanita itu pasti akan mengucapkan kalimat andalannya. Sudah wajar laki-laki begitu. Kalau kamu sedang hamil dan tidak bisa melayani suami, ya sabar saja kalau dia jajan di luar. Demi keutuhan rumah tangga. Kenapa aku harus naik ke lantai 3 dan mengotori mataku dengan pemandangan menjijikkan itu? Membuat keributan adalah tindakan orang lemah, tindakan wanita yang takut kehilangan suaminya. Sejak membaca pesan hina itu, Baskara bukan lagi suamiku. Dia dan wanita munafik yang bersembunyi di balik topeng kakak ipar itu, hanyalah musuh yang harus disingkirkan. Aku mengeluarkan ponsel pintar dari saku kardiganku dan memotret seluruh layar percakapan WhatsApp di iPad itu. Setiap kata, hingga waktu pengirimannya, kuabadikan dengan jelas. Setelah selesai, aku mematikan layar iPad dan mengembalikannya ke posisi semula, persis seperti saat aku masuk ke ruangan itu. Dengan diam-diam aku keluar dari ruang kerja, berjalan di koridor,
dan menuruni tangga menuju lantai 1. Rumah itu gelap gulita, tidak ada suara lain selain deru hujan yang turun di taman. Aku menuju ruang keluarga. Di atas meja kaca di tengah ruangan, seperti yang sudah kuduga, terdapat sebuah poci kaca berisi air dingin dan 2 buah gelas. Sudah kusiapkan poci berisi air teh dingin di ruang keluarga lantai 1. Kata-kata penyihir itu bergema di kepalaku. Rencana mereka sangat rapi. Suamiku akan turun dari lantai 2 ke lantai 1, minum seteguk air untuk menghilangkan dahaga, lalu diam-diam naik ke lantai 3 untuk menikmati hidangannya. Sebuah pengaturan yang cermat agar tidak membangunkan siapapun. Namun, mereka tidak tahu. Kegelapan tidak hanya menyembunyikan dosa mereka, tetapi juga menjadi kamuflase yang sempurna untuk serangan balikku. Aku menatap air jernih di atas meja dan mulai berhitung di dalam kepala. Aku adalah seorang analis risiko. Aku seorang profesional dalam menemukan titik lemah sebuah sistem. Titik lemah terbesar Bhaskara dan Ayu adalah citra publik mereka. Yang paling mereka takuti adalah ketahuan oleh orang lain, kehilangan cangkang keluarga teladan dan citra istri yang baik. Jika aku menggerebek mereka, mereka pasti akan mengelak. Hanya sedang mencari barang, atau sedang membicarakan pekerjaan. Bahkan jika aku menunjukkan pesan itu, mereka akan berkata akun mereka diretas atau itu hanya lelucon. Bukti digital saja terkadang tidak cukup untuk memberikan hukuman yang menghancurkan. Aku butuh sesuatu yang lebih nyata, yang tidak bisa mereka sangkal. Sesuatu yang akan menelanjangi wajah kotor mereka di bawah terang benderang. Aku berbalik badan dan bergegas ke dapur. Aku membuka kotak P3K yang biasa kami gunakan. Karena sedang hamil, aku menyimpan beberapa obat khusus. Mataku tertuju pada sebuah botol kecil di sudut dalam. Itu Andret ampon pontan ampun tuk ibuku saat ia mengalami sembelit parah setelah operasi usus. Itu adalah obat pencahar osmotik yang sangat kuat dan hanya boleh digunakan di bawah instruksi ketat. Efek samping dari overdosis adalah kejang usus yang hebat dan diare yang tidak terkendali. Terlebih lagi, pada orang dengan konstitusi tubuh yang sensitif, obat ini dapat memicu ruam merah di seluruh tubuh dan rasa gatal yang hebat, mirip reaksi alergi. Obat ini tidak berbau, tidak berasa, dan larut sempurna dalam air dingin. Saat mengambil botol itu, senyum dingin tersungging di bibirku. Konon katanya, cinta itu buta, tetapi balas dendam harus diukur dengan presisi mutlak. Kedua orang yang sedang memadu kasih di lantai 3 itu mengira mereka sedang meminum air cinta rahasia yang manis. Kalau begitu, biarkan aku menambahkan sedikit bumbu kebenaran di dalamnya. Bumbu yang akan memicu reaksi hebat di tubuh mereka, melucuti semua kendali diri mereka, dan memaksa mereka untuk merobek topeng kemunafikan mereka sendiri di hadapan semua orang. Aku membuka tutup botol, dan setetes demi setetes, aku meneteskan obat itu ke dalam poci kaca, tidak semuanya. Hanya dosis yang tepat yang tidak akan membahayakan nyawa mereka, tetapi lebih dari cukup untuk menciptakan gempa bumi di sistem pencernaan dan permukaan kulit mereka keesokan paginya. Setelah memasukkan obat, aku menggoyangkan poci itu dengan ringan agar larut sempurna. Aku membersihkan jejak di atas meja dengan tisu dan mengembalikan botol obat ke rak dapur. Seluruh proses itu tidak memakan waktu lebih dari 3 menit. Rapi, bersih, tanpa suara. Aku kembali ke lantai 2, masuk ke kamar tidur, dan menyelinap ke dalam tempat tidur dengan tenang. Aku menarik selimut hingga ke dada dan memejamkan mata. Kehangatan selimut perlahan mengusir dinginnya malam yang hujan. Lebih dari 2 jam kemudian, aku mendengar langkah kaki yang sangat samar dari koridor, diikuti suara kenop pintu kamar yang diputar pelan. Bhaskara masuk. Aroma parfum wanita murahan masih samar-samar menempel di suatu tempat di tubuhnya, bercampur dengan bau keringat. Ia naik ke tempat tidur dengan hati-hati, berbaring di sampingku, dan dengan sopan menarik ujung selimut untuk menutupi dirinya. Ia tidak tahu, istri yang tidur di sebelahnya saat ini bukanlah wanita penurut dan sabar yang dulu, melainkan orang yang telah menandatangani surat hukuman mati untuk pernikahan ini dengan tangannya sendiri. Besok pagi, semuanya akan dimulai. Tidak ada air mata. Hanya akan ada harga yang harus dibayar. Dan aku akan menjadi penonton di barisan terdepan untuk menikmati drama paling memalukan dalam hidup mereka. Keesokan paginya, Jakarta cerah benderang, seolah hujan semalam hanyalah mimpi. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis, menciptakan garis-garis cahaya seperti bintik-bintik di lantai parket. Aku bangun tepat pukul 6 pagi. Ritme biologis dunia keuangan tidak mengizinkanku untuk bangun siang, bahkan jika semalam aku hanya tidur 3 jam. Aku menoleh ke samping. Bhaskara masih tertidur lelap, napasnya teratur,
dengan sedikit senyum puas terukir di sudut bibirnya. Senyum seorang pria yang percaya bahwa ia telah melewati malam yang sempurna dengan kakak iparnya, memuaskan nafsunya, dan kembali dengan selamat ke tempat tidur istrinya yang sedang hamil di lantai bawah tanpa ada yang tahu. Saat melihat wajah itu, rasa mual naik hingga ke kerongkonganku, tetapi aku menelannya kembali dengan paksa. Saat ini, rasa jijik adalah kemewahan yang tidak boleh kuperlihatkan sebelum menarik jaring terakhir. Seorang pemburu tidak boleh membocorkan niat membunuhnya sebelum mangsanya benar-benar terperangkap. Aku bangkit, merapikan diri, mengikat rambut, mengenakan kardigan tipis, dan turun ke lantai 1. Ruang bersama di lantai 1 tertata rapi. Mataku melirik ke meja kaca di ruang keluarga. Poci air dingin yang sengaja disiapkan oleh Ayu semalam sudah benar-benar kosong. 2 gelas yang tergeletak di sampingnya hanya menyisakan sedikit tetesan air. Sesuatu yang dingin merayap di punggungku, tetapi segera digantikan oleh ketenangan yang tajam. Obat pencahar osmotik dan bahan iritan kulit yang kuteteskan bukanlah racun yang membunuh. Itu adalah bom waktu biologis. Efeknya tidak langsung, membutuhkan setidaknya 12 hingga 16 jam untuk meresap jauh ke dalam selaput lendir usus dan masuk ke aliran darah. Mereka telah meminumnya hingga tetes terakhir, bersama dengan hasrat untuk hubungan terlarang mereka. Sekarang, tinggal menunggu hitungan mundur. Dari dapur, kakak iparku, Ayu, muncul. Di tangannya ada piring berisi telur mata sapi dan roti panggang. Melihatku, ia tersenyum lebar, matanya berbinar dengan kepedulian palsu. "Loh, Kirana, sudah bangun? Tumben pagi sekali. Semalam hujannya dingin, bayinya tidak rewel, kan? Ini aku lagi siapkan sarapan untuk keluarga. Duduk saja di meja, nanti kubuatkan susu hangat." Aku menatapnya. Wanita yang mengikat celemek bermotif bunga dengan erat di pinggangnya, rambutnya ditata sanggul rendah yang anggun, berbicara dengan suara semanis gula batu. Jika bukan karena tangkapan layar iPad semalam, aku pasti akan berterima kasih atas perhatiannya. Tapi sekarang, melihat makanan yang ia bawa, aku hanya melihat tumpukan sampah yang dibumbui dengan pengkhianatan. "Terima kasih, Mbak Ayu. Semalam saya tidur nyenyak sekali sampai tidak sadar apa-apa." Sepertinya ngidam tidur, kalau sudah berbaring langsung pulas seperti kerbau, jawabku dengan senyum basa-basi yang sempurna, sengaja menekankan kata pulas seperti kerbau. Mata pengamatku tidak melewatkan sudut mata Ayu yang sedikit berkedut dan kilatan puas yang melintas sejenak. Ia mengira tidur nyenyakku adalah perisai terbaik yang melindungi pertemuan rahasia mereka semalam. Ia mengangguk dan menyuruhku duduk. Sarapan kembali berjalan sesuai naskah keluarga teladan ketika Baskara turun dari lantai 2 dengan kemeja rapi. "Sap, Tsui Chee, Tsui Ga, Tsui Gan. Tsui Gan, Tsui Gan, Tsui Gan, Tsui Gan." Sarapan kembali berjalan sesuai naskah keluarga, teladan ketinggang jadwal pemeriksaan rutin kandunganku minggu depan. Ayu tak henti-hentinya menyajikan lauk untuk ibu mertua, sambil berceloteh riang tentang kejadian di taman kanak-kanak. Aku duduk di sana, mengunyah makananku perlahan, memainkan peranku sebagai istri hamil yang lugu dan lembut dengan sempurna. Saat Baskara keluar dari pintu depan dengan tas kerjanya, dan Ayu juga bersiap-siap menuju TK dengan sepedanya, aku segera kembali ke kamar tidur dan mengunci pintu dari dalam. Waktu yang kumiliki tidak banyak. Air itu sudah diminum, hitungan mundur jam biologis di tubuh mereka telah dimulai. Aku pun harus mengaktifkan perangkap finansial dan hukumku sendiri. Aku membuka laptop pribadiku dan mengakses sistem perbankan dengan otentikasi sidik jari. Sebagai seorang analis risiko, akulah yang mengelola seluruh arus keuangan di rumah ini. Baskara memang memiliki gaji sebagai manajer, tetapi karena sifatnya yang suka pamer dan boros, sebagian besar tabungan kami berasal dari hasil kerjaku di proyek investasi eksternal. Namun, untuk menjaga harga diri suami, rekening deposito berjangka senilai lebih dari 1,5 miliar dan dokumen apartemen mewah yang rencananya akan kami tempati setelah anak lahir, semuanya atas nama kami berdua. Dulu kupikir itu adalah bentuk penghormatan dalam pernikahan, tapi hari ini, angka-angka itu harus diselamatkan dari tangan kotor seorang pengkhianat. Pertama, aku mulai memeriksa rincian tagihan kartu kredit Baskara. Ia menggunakan kartu keluarga yang terhubung dengan rekening utamaku. Selama ini aku tidak pernah peduli dengan pengeluaran remeh-temehnya, tetapi hari ini, dengan mata seorang penyelidik, aku segera menemukan kejanggalan. Pembayaran di toko kosmetik mewah, struk restoran mahal di siang hari pada hari kerja. Dan yang paling telak, pembayaran sebesar 30 juta di sebuah toko perhiasan sekitar 2 bulan lalu, bertepatan dengan ulang tahun Ayu. Hari itu, Baskara berkata ia membelikan hadiah untuk seorang klien wanita demi mendapatkan sebuah kontrak.
Aku percaya padanya. Tak kusangka klien itu adalah orang yang tinggal di lantai 3 rumah ini. Tanganku meluncur di atas keyboard. Tanpa ragu, aku mentransfer seluruh 1 miliar dari rekening giro atasku ke rekening yang telah kutentukan atas nama ibu kandungku. Untuk deposito berjangka bersama senilai 1,5 miliar, aku tidak bisa menariknya secara sepihak, tetapi aku mengambil prosedur untuk membekukan sementara rekening tersebut dengan alasan dugaan risiko keamanan di sistem. Untuk mencairkan pembekuan itu, kami berdua harus datang ke kantor cabang. Aku telah membekukan aset intinya, memastikan ia tidak bisa kabur dengan 1 rupiah pun. Selanjutnya, aku membuka aplikasi manajemen kartu kredit dan melakukan prosedur pemblokiran kartu keluarga Baskara. Alasannya, hilang. Sejak saat itu, kartu hitam yang menjadi simbol kekuasaan yang selalu ia gesek dengan bangga untuk memuaskan kesombongannya, kini hanyalah selembar plastik tak berguna. Setelah menyelesaikan urusan finansial, aku mengambil ponsel pintarku dan menelepon Rania, sahabatku sejak kuliah, yang kini menjadi pengacara andal spesialis masalah perceraian dan pembagian harta Gonogini. Rania, aku butuh bantuanmu. Aku mau cerai. Suamiku selingkuh dengan kakak iparku. Suaraku dingin, datar, seolah sedang membacakan laporan pasar saham. Terdengar keheningan selama 3 detik di seberang telepon, lalu suara tajam Rania menggema. Apa katamu? Dengan kakak iparmu. Brengsek sekali. Kamu di mana sekarang? Kamu aman? Bayimu baik-baik saja? Aku dan anakku aman. Aku tidak akan membuat keributan, tidak juga menangis meraung-raung. Bukti pesan sudah kuamankan, kartu sudah kublokir, rekening juga sudah kubekukan. Yang kuminta darimu adalah segera buatkan surat perjanjian cerai yang paling menguntungkan bagiku, termasuk hak asuh anak dan pembagian harta. Dan siapkan juga permohonan sita aset ke pengadilan untuk berjaga-jaga jika dia mencoba menyembunyikan hartanya. Aku mau semua dokumen itu sudah ada di mejaku besok pagi. Rania sangat memahami kepribadianku. Ia tidak memberikan penghiburan atau nasihat klise. Ia hanya membalas dengan 1 kalimat singkat dan tajam. Baik. Kamu tetap jaga kepalamu tetap dingin. Sisanya, biar hukum yang menguliti bajingan itu. Aku menutup telepon dan bersandar di kursi. Pagi ini berakhir dengan kejam, bersih, dan sempurna. Aku telah menebar jaring yang tak bisa mereka loloskan. Mereka mengira bisa memuaskan nafsu mereka di belakangku, menjalani kehidupan ganda. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa saat ini, kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan mereka telah dilumpuhkan tanpa sisa olehku. Sekarang, tinggal menyeduh teh kamomil dan menunggu kupu-kupu malam itu mengalami diare. Menunggu saat jam biologis yang berdetak di dalam tubuh kedua pendosa itu, menyelesaikan denyut terakhirnya dan meledak dalam kehinaan yang menyedihkan. Kunci perangkap telah terpasang. Pukul 10 malam, rumah 3 lantai di Pondok Indah itu diselimuti keheningan seperti biasa. Ibu mertuaku sudah minum obat tekanan darahnya dan tidur lebih awal di kamarnya di lantai 2. Aku pun dengan alasan lelah karena hamil, sudah mengunci pintu kamarku dari dalam pada pukul 9:30 malam. Semuanya diatur dengan sempurna, menciptakan sebuah ruang hampa. Panggung kosong yang disiapkan khusus untuk 2 orang yang mendambakan kehangatan terlarang. Aku bersandar di kepala tempat tidur, lampu tidur memancarkan cahaya kuning pucat. Aku tidak membuka ponsel, tidak menonton film, hanya memejamkan mata dan menajamkan telinga pada suara-suara samar yang merambat melalui dinding. Menurut perhitunganku tentang obat pencahar osmotik dan bahan iritan kulit itu, masa inkubasinya sudah mendekati batas 16 jam. Perut dan sistem kekebalan mereka telah ditipu seharian penuh, dan sekarang, bahan aktif yang terakumulasi seharusnya sudah mencapai titik ledak. Sekitar pukul 10:30, terdengar suara kecil dari arah ruang kerja Baskara. Kemudian, suara langkah kaki telanjang yang mengendap-endap di koridor, dan menaiki tangga menuju lantai 3. Mereka mulai lagi. Ketamakan akan nafsu daging tidak mengizinkan mereka untuk melewatkan malam saat Banyu tidak ada di rumah. 15 menit pertama berlalu dalam keheningan. Mungkin mereka sibuk menanggalkan topeng moral mereka dan bersatu di atas ranjang kakak iparku. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Pukul 11:04, terdengar suara gedebuk yang berat dari lantai 3. Seperti suara seseorang yang jatuh dari tempat tidur ke lantai. Sesaat kemudian, terdengar suara langkah kaki yang berlari tergesa-gesa, tidak ada lagi kehati-hatian. Pintu toilet di lantai 3 didorong dengan kasar, menimbulkan suara berak saat membentur dinding. Aku membuka mata lebar-lebar dan mengangkat sudut bibirku. Bom biologis itu telah resmi meledak.
Efek obat itu tidak langsung menimbulkan rasa sakit yang merobek perut. Dimulai dengan rasa kembung yang tiba-tiba di perut. Diikuti dengan dorongan untuk buang air besar yang sama sekali tidak bisa dikendalikan. Dorongan yang akan menghancurkan semua usaha menahan dari otot sfinkter, dan mengubah usus besar menjadi gunung berapi yang meletus. Dari langit-langit, terdengar suara erangan tertahan. Suara kacau seperti dua orang yang berebut ruang. Kamar tidur di lantai 3 hanya memiliki satu toilet. Dan sekarang, dua orang telanjang itu sedang menghadapi tragedi paling memalukan. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan sistem pencernaan mereka secara bersamaan. Minggir. Aku sudah tidak tahan. Suara serak Baskara menembus langit-langit papan gipsum hingga ke kamarku. Kamu yang keluar. Perutku sakit. Tolong. Perutku seperti ditusuk pisau. Jeritan Ayu. Bukan lagi suara manis dan lembut itu, melainkan jeritan seorang wanita yang kehilangan akal sehat karena rasa sakit dan malu. Suara rebutan, suara barang jatuh dan pecah. Tidak diragukan lagi, mereka sedang saling cakar berebut satu-satunya toilet. Rasa malu karena tidak bisa mengendalikan buang air di hadapan selingkuhan mereka telah benar-benar meruntuhkan harga diri mereka. Namun, jika hanya itu, drama ini terlalu monoton. Komponen kedua dari air ajaibku, bahan iritan kulit, mulai menunjukkan taringnya. Di antara suara gaduh berebut toilet, terdengar jeritan melengking Ayu dan napas panik Baskara yang terengah-engah. Gatal. Gatal. Apa ini? Ada apa dengan tubuhku? Kenapa merah semua? Saat bahan iritan itu meresap ke dalam pembuluh kapiler, kulit mereka bereaksi seolah-olah dilemparkan ke dalam sarang lebah. 30.000 bintik ruam merah yang membengkak muncul di sekujur tubuh mereka, dari leher hingga punggung, perut, dan bahkan bagian paling pribadi. Rasa gatal yang menyiksa membuat mereka ingin menggaruk kulit hingga terkoyak. Kombinasi dari sakit perut yang hebat, diare akut, dan rasa gatal seperti terbakar di sekujur tubuh telah mengubah rumah kami menjadi neraka dunia. Mereka tidak bisa mengenakan pakaian. Sentuhan sekecil apapun dari kain pada kulit mereka yang membengkak dan dipenuhi ruam akan terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Mereka hanya bisa menangis dan menjerit dalam keadaan telanjang, sambil menggaruk tubuh mereka sendiri hingga berdarah. Panggil ambulans. Aku bisa mati. Sakit sekali. Raung Baskara. Aku perlahan berjalan ke jendela kamar, sedikit membuka tirai, dan menatap gang di depan rumah. Keheningan malam di perumahan yang tenang akan segera terkoyak. Aku tahu mereka tidak punya pilihan lain. Terus-menerus buang air, menggaruk-garuk sambil menahan gatal. Dalam kondisi telanjang tanpa bisa memakai baju, mustahil bagi mereka untuk menyetir mobil sendiri ke rumah sakit. Hanya ada satu pilihan. Menelepon 119. Dan ketika ambulans itu tiba, cangkang keluarga teladan mereka akan terkoyak sepenuhnya di depan mata publik. Tepat 15 menit kemudian, cahaya lampu rotator merah dan biru menyapu dinding gang, diiringi suara sirene yang memekakkan telinga merobek kegelapan malam. Sebuah ambulans berhenti mendadak di depan gerbang rumah kami. Suara bising itu membuat anjing-anjing tetangga menyalak serempak. Lampu di jendela rumah-rumah sekitar mulai menyala satu persatu. Para tetangga yang pada dasarnya suka ketenangan, namun penuh rasa ingin tahu, mulai membuka pintu balkon dan menjulurkan kepala. Dari lantai 2, ku dengar ibu mertuaku buru-buru membuka pintu kamarnya dan berlari terhuyung-huyung di koridor. Ia menggedor pintu kamarku dengan keras. Kirana. Ada apa ini? Ada ambulans berhenti di depan rumah. Baskara di mana? Aku mengambil napas dalam-dalam, mengatur ekspresi wajahku menjadi seperti ibu hamil yang ketakutan karena dibangunkan. Aku membuka pintu, memegangi perutku, dan berkata dengan suara bergetar, "Ibu, aku juga tidak tahu. Tadi Mas Baskara bilang mau ke ruang kerja mengambil dokumen." Ambulans itu mau menjemput siapa, ya? Aku memapah ibu mertuaku, berpura-pura ketakutan sambil menuruni tangga. Saat kami sampai di lantai 1, petugas medis sudah mendorong Brangkar masuk dari luar gerbang. Pada saat yang sama, dari tangga yang turun dari lantai 3, sebuah pemandangan mengerikan tersaji di depan mata ibu mertuaku. Dan itu adalah pemandangan paling memuaskan yang pernah kulihat. Dua petugas medis pria memapah Baskara dan Ayu menuruni tangga. Suamiku yang gagah dan kakak iparku yang anggun kini hanya dibalut 2 lembar selimut tipis rumah sakit sekadarnya. Tubuh mereka memerah, kulitnya melepuh seperti daging yang direbus kurang matang. Tangan mereka tak henti-hentinya menggaruk leher dan dada hingga berdarah. Bau busuk kotoran yang keluar dari tubuh mereka yang tak terkendali begitu menyengat hingga para petugas medis pun meringis dan memalingkan muka. Ya Tuhan! Baskara! Ayu! Kalian berdua kenapa?
Kenapa turun dari lantai 3 tanpa baju? Jerit ibu mertuaku, nyaris pingsan. Ia mundur, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pasien mengalami syok anafilaksis akut dan keracunan pencernaan parah. Keluarga tolong beri jalan. Kami harus segera membawanya ke mobil, ini menyangkut nyawa. Teriak seorang petugas medis muda, mendorong Brankar dengan kuat ke arah pintu. Gerbang terbuka lebar. Di bawah lampu jalan yang terang dan lampu merah biru ambulans, para tetangga yang berkerumun di kedua sisi jalan menyaksikan pemandangan itu dengan jelas. Mereka melihat suami teladan di keluarga kami dan menantu yang ramah di rumah ini, di atas Brankar. Meva sama, mengerang kesakitan, hanya dibalut selembar kain tipis dalam keadaan telanjang, dengan tubuh memerah penuh bekas garukan. Itu kan Mas Baskara. Kenapa diangkut bareng sama Mbak Ayu, istrinya Mas Banyu? Ih, jorok banget. Istrinya lagi hamil besar, kok dia malah di atas sama kakak iparnya tanpa baju? Pasti tidur bareng, lah. Benar-benar keterlaluan. Istri lagi hamil malah main sama kakak ipar sendiri. Bisik-bisik, tunjuk-menunjuk, dan cemoohan dari para tetangga terdengar jelas, menusuk langsung ke gendang telinga Baskara dan Ayu. Sambil menahan gatal dan sakit, harga diri mereka terkoyak habis dalam sekejap. Baskara memejamkan matanya erat-erat, membenamkan wajahnya ke dalam selimut, mencoba lari dari pandangan dunia. Ayu menangis meraung-raung, air mata bercampur dengan wajahnya yang bengkak karena alergi parah, menampilkan pemandangan yang luar biasa buruk rupa. Pintu ambulans dibanting hingga tertutup, dan mobil itu menghilang ke dalam kegelapan malam dengan sirene yang meraung-raung. Aku berdiri di ambang pintu, memeluk perut besarku dengan kedua tangan, menatap cahaya lampu merah yang menjauh dengan tatapan dingin. Para tetangga di sekitar mulai bubar, tetapi gosip ini pasti akan bertahan selama berbulan-bulan. Keluarga teladan ini telah resmi terkubur di dalam tumpukan kotoran dan aib yang mereka ciptakan sendiri. Ibu mertuaku terduduk lemas di ambang pintu, menutupi wajahnya dan menangis histeris. Aku tidak membantunya berdiri. Aku hanya mendekat, menunduk, dan berkata dengan suara seringan bulu tetapi setajam silet. Ibu, ayo kemasi barang. Kita lihat anak kesayangan ibu dan menantu kesayangan ibu masih hidup atau sudah mati di rumah sakit. Pukul 2 dini hari, unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Riuh Rendah, bau desinfektan begitu pekat hingga menyesakan. Di bawah cahaya lampu neon yang putih menyilaukan, segalanya menjadi telanjang, tidak ada kegelapan untuk menyembunyikan rasa malu. Aku memapah ibu mertuaku melewati pintu otomatis. Ia masih terisak-isak, langkahnya goyah. Sebaliknya, aku berjalan dengan mantap, setiap langkahku pasti, detak jantungku tenang, memainkan peran sebagai istri hamil yang cemas dan bergegas ke rumah sakit demi suaminya. Namun, di dalam diriku, aku adalah seorang hakim yang sedang menuju tempat eksekusi. Area ranjang darurat hanya dipisahkan oleh tirai biru tipis. Aku menuju ranjang nomor 3 dan 4. Pemandangan di depanku bahkan lebih menyedihkan daripada saat di rumah. Baskara dan Ayu sedang diinfus, kedua tangan mereka diikat ke pagar ranjang dengan tali medis, agar tidak menggaruk kulit mereka yang memerah, bengkak, dan terluka. Bau kotoran memang sudah dibersihkan oleh perawat, tetapi sisa-sisa bau tak sedap itu masih menempel di udara. Para perawat jaga sesekali melirik mereka, berbisik-bisik, dengan tatapan jijik di mata mereka. Melihat aku dan ibu mertuaku masuk, Baskara tersentak. Ia meringkuk di bawah selimut tipis, matanya yang merah dan panik berusaha keras menghindari tatapanku. Di ranjang sebelahnya, Ayu buru-buru membenamkan wajahnya ke bantal. Rambutnya yang acak-acakan menjuntai menutupi wajahnya yang bengkak karena alergi. Aku berdiri tepat di samping ranjang Baskara. Aku tidak menangis, tidak juga menanyakan keadaannya. Aku berdiri tegak, memeluk perutku dengan kedua tangan, menatapnya dari atas dengan mata yang begitu dingin, hingga bisa membekukan seluruh ruang UGD. Dokter bilang, kamu dan Mbak Ayu mengalami radang usus akut dan syok anafilaksis karena menelan racun aneh. Kalian berdua makan sesuatu yang aneh? Atau saking laparnya sampai menelan harga diri kalian sendiri? Kirana, biar ku jelaskan. Kami hanya keracunan makanan. Semalam aku ke lantai 3 mencari dokumen, lalu Mbak Ayu menawari minum. Tiba-tiba kami berdua sakit perut. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini salah paham, aku bersumpah. Salah paham? Salah paham sampai harus mencari dokumen di lantai 3 jam 1 malam tanpa busana? Salah paham sampai kalian berdua berebut satu toilet, saling cakar, dan diangkut ambulans dalam keadaan telanjang bulat disaksikan seluruh kompleks? Baskara, kamu pikir aku ini anak 3 tahun?
Atau kamu pikir dengan kecerdasanmu itu kamu bisa menghina IQ-ku? Gerah. Waktu itu gerah jadi kami lepas baju. Kirana, percayalah padaku. Kamu sedang hamil, jangan berpikir yang aneh-aneh, nanti berpengaruh pada bayi. Kalau ini jadi gosip, nama baik kita bisa hancur. Tolong minta dokter pindahkan kami ke ruang VIP. Aku tidak mau dilihat orang lagi. Nama baik? Setelah kamu diam-diam tidur dengan kakak iparmu di atas kepalaku, kamu tidak peduli nama baik, tapi sekarang setelah diikat di ranjang seperti anjing gila oleh perawat, baru kamu takut kehilangan nama baik? Ruang VIP? Tidak ada ruang VIP untuk pengkhianat. Tetaplah tidur di situ, biar semua orang yang lalu lalang bisa melihat dengan jelas wajah asli suami teladan. Mendengar kata-kataku yang sedingin es, Ayu di ranjang sebelah sepertinya tidak tahan lagi dengan rasa malunya. Ia mengangkat kepalanya yang bengkak dan merah, air mata bercucuran, dan dengan nada korban yang biasa ia mainkan, ia memohon. Kirana, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf, Kirana. Aku terlalu kesepian, aku melakukan kesalahan. Aku tidak bermaksud merebut suamimu. Tolong jangan diperpanjang masalah ini. Demi nama baik keluarga, tolong rahasiakan ini. Kalau Mas Banyu tahu, aku bisa dicerai. Kumohon, demi bayi di kandunganmu, anggap saja ini beramal, maafkan aku. Beramal? Setelah tidur dengan suami adik iparmu yang sedang hamil, sekarang kamu menyuruhku beramal demi anakku? Saat kamu membuka pintu dan mempersilakan suamiku masuk, saat kamu menyindirku tidak bisa melayani suami karena hamil, apa kamu tidak memikirkan amalmu sendiri? Kamu takut dicerai Mas Banyu, ya? Tenang saja, aku tidak akan memperpanjang masalah. Aku hanya akan membiarkan kebenaran berjalan sendiri menuju kakakmu. Jangan, Kirana. Aku ini kakakmu, kan? Aku salah, aku akan bersujud 1000 kali, aku minta maaf. Apapun yang kamu mau akan kulakukan, tapi tolong jangan beritahu Mas Banyu. Rumah tanggaku bisa hancur. Aku akan dicemooh semua orang di kota ini sampai mati. Rumah tanggamu hancur? Lalu bagaimana dengan rumah tanggaku? Kalian berdua bersekongkol menghancurkan kepercayaanku, menghancurkan rumah tangga anak yang bahkan belum lahir. Dengan apa kalian mau menebusnya? Uang? Harga diriku tidak semurah kepribadian kalian. Menangislah. Menangislah yang keras. Biarkan semua orang di UGD ini mendengar betapa merdunya suara tangisan panutan lingkungan yang berselingkuh dengan adik iparnya. Diam. Kau mau kami mati, hah? Bagaimanapun juga aku ini ayah dari anak itu. Mempermalukan aku tidak akan membuat wajahmu terangkat. Kamu yang akan ditertawakan sebagai istri yang tidak bisa menjaga suami. Cepat hentikan sikapmu itu, bayar biaya medisnya, dan urus administrasinya. Kamu memerintahku, Baskara? Dengan kualifikasi apa kamu memerintahku? Kualifikasi sebagai pria pengecut yang tertangkap basah berselingkuh telanjang bulat? Atau kualifikasi sebagai pria yang kartu kreditnya sudah kublokir sejak kemarin pagi? Oh, sekalian kuberitahu, kartu yang kamu gunakan untuk membelikan perhiasan untuk kakak iparmu itu sudah kulaporkan hilang. Biaya medis hari ini, urus sendiri. Aku datang hanya untuk memastikan kalian tidak mati dan menandatangani dokumen agar dokter tidak memanggil polisi. Kewajibanku sebagai keluarga sudah selesai sampai di sini. Kau memblokir kartuku. Kau memblokir kartuku seenaknya. Gila. Kau mau menghancurkan rumah ini. Aku tidak menghancurkan apa-apa. Aku hanya sedang bersih-bersih sampah. Apa yang menjadi milikku akan kuambil kembali tanpa sisa. Sampah kotor kalian. Silakan kalian urus sendiri. Nikmati saja akibatnya di situ. Suntikan anti alergi dari dokter hanya akan menahan gatal sementara. Rasa malu di dalam hatimu tidak akan bisa kau cuci seumur hidup. Setelah mengatakan itu, aku berjalan lurus keluar dari area medis tanpa berhenti sedetik pun. Di belakangku, tertinggal jeritan tak berdaya Baskara dan tangisan pilu Ayu. Mata para perawat dan dokter yang mengantarku pergi bukan lagi berisi simpati, melainkan campuran antara keterkejutan dan kekaguman. Saat keluar dari pintu rumah sakit, angin fajar menyibak rambutku. Aku menarik napas dalam-dalam, udaranya terasa dingin dan bersih. Pertempuran pertama berakhir dengan sempurna. Rasa malu telah dipertontonkan. Tapi aku tahu, tikus yang terpojok akan menggunakan kartu truf terakhirnya. Perlindungan keluarga. Babak berikutnya, aku akan merobek sendiri tali penyelamat terakhir bernama ibu mertua itu dengan tanganku sendiri. Semuanya baru saja dimulai. Saat fajar sepenuhnya menyingsing, aku meninggalkan rumah sakit. Udara subuh yang menusuk tidak membuatku menggigil. Sebaliknya, kepalaku terasa anehnya jernih. Aku tidak langsung pulang,
melainkan memarkir mobil di sebuah kedai soto kecil di dekat gerbang kompleks dan memesan semangkuk soto ayam hangat. Aku makan perlahan, menikmati gurihnya kaldu dan pedasnya sambal. Aku harus mengisi energi. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ibu mertuaku, Retno, bukanlah wanita biasa. Ia bukan tipe yang akan marah-marah dan berteriak seperti ibu-ibu di pasar. Ia adalah orang yang pendiam, sabar, selalu menuturkan kata-kata bermoral, tetapi di ujung setiap kalimatnya selalu terselip jarum beracun. Ia tidak akan pernah menerima kenyataan bahwa putra kesayangannya adalah seorang pezina yang menjijikkan. Ia akan menggunakan segala cara, memutarbalikkan segala logika, untuk mengubah fakta menjadi sebuah kecelakaan atau salah paham. Dan pada akhirnya, akulah yang akan disalahkan. Sesuai dugaanku, saat mobilku tiba di gerbang rumah, ibu mertuaku sudah menunggu di teras. Ia tidak menangis atau histeris. Ia duduk tegak di kursi rotan, mengipas-ngipas dengan kipas di tangannya. Wajahnya dingin sedingin besi. Melihat mobilku, ia tidak beranjak, hanya mengikutiku dengan tatapan setajam silet. Aku turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah dengan langkah tenang. Aku pulang, Bu. Baru saja dari rumah sakit, kataku dengan suara datar, seolah baru pulang dari membeli sayur di supermarket. Retno menutup kipasnya dan mengetukkannya pelan ke telapak tangannya. Duduk sini. Ibu mau bicara. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. Udara kekacauan semalam masih tersisa di ruang keluarga. Bau desinfektan dari rumah sakit yang menempel di bajuku bercampur dengan bau dupa yang dinyalakan ibu mertua di altar, menciptakan suasana yang menyesakkan. Soal semalam, ibu sudah dengar garis besarnya dari dokter, ia memulai dengan suara datar tanpa emosi. Baskara dan Ayu salah makan jamur beracun dari taman, katanya. Keracunan, panik, sampai tidak sempat pakai baju lari turun. Cuma kecelakaan, kan? Aku nyaris tertawa terbahak-bahak. Jamur beracun. Skenario yang begitu bodoh yang dibuat-buat secara instan. Taman di rumah kami hanya ditanami mawar dan beberapa tanaman hias. Di mana ada jamur beracun yang bisa dimakan? Lagi pula, kalaupun mereka salah makan jamur beracun, kenapa mereka berdua harus berada di kamar yang sama? Di ranjang yang sama? Di lantai 3 pada tengah malam? Bu, kataku sambil tetap menjaga sopan santun. Dokter bilang siok anafilaksis dan radang usus akut akibat menelan toksin yang tidak dikenal. Tidak ada satu kata pun jamur di surat diagnosis. Dan kurasa para tetangga juga tidak sebodoh itu sampai tidak bisa membedakan antara pasien keracunan makanan dan 2 orang yang sedang berselingkuh. Wajah Retno sedikit menegang. Jangan membantah. Kalau ibu bilang itu kecelakaan, ya itu kecelakaan. Sebagai seorang istri, kalau suami atau kakak iparmu kena musibah, tugasmu adalah menutupinya dan menjaga nama baik keluarga. Bukan malah menyiram bensin ke api, membuat keributan di rumah sakit dan menjadi bahan tertawaan publik. Aku tidak membuat keributan, balasku sambil menatap lurus ke matanya. Aku hanya mengatakan kebenaran. Yang membuat keributan adalah putra kesayangan ibu dan menantu kesayangan ibu. Mereka sendiri yang membuat diri mereka menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Kenapa ibu menyalahkanku yang mengatakan kebenaran, bukan menyalahkan mereka? Kebenaran tidak penting. Retno menggebrak meja dengan kipasnya. Yang penting adalah kehormatan rumah ini. Baskara itu manajer penjualan, Ayu itu guru TK. Kalau cerita ini bocor, mau ditaruh di mana muka mereka? Karir mereka hancur. Kamu paham, kan? Aku paham. Sangat paham, kataku mengangguk, dengan senyum sinis di bibirku. Ibu hanya peduli pada karir dan muka anak-anak ibu, ya? Penderitaan yang kuterima, pengkhianatan yang ditimpakan padaku, bayi yang terluka di dalam kandunganku, semua itu tidak ada nilainya sepeser pun bagi ibu. Begitu, kan? Retno sontak berdiri dan menunjuk wajahku. Jangan berlindung di balik anakmu dan pura-pura jadi korban. Coba kamu introspeksi diri. Kenapa suami sampai cari perempuan lain di luar? Bukan karena masakan di rumah tidak enak? Bukan karena istri tidak bisa memuaskan suami? Kalau kamu hamil dan tidak bisa melayani kebutuhan suami, wajar saja kalau dia jajan di luar. Setiap katanya bagaikan palu godam yang dihantamkan. Ia tidak hanya menutupi dosa, tetapi juga melegitimasi perbuatan itu, mengubah perselingkuhan menjadi kewajaran seorang pria, dan menjadikan aku, si korban, sebagai biang keladi. Kekejaman dan kebengkokan pikiran wanita ini, jauh melampaui imajinasiku. Aku berdiri. Menghadapinya. Perutku yang hamil 5 bulan terasa sedikit berat, tetapi mataku saat ini lebih tak tergoyahkan dari sebelumnya. Pendapat yang bagus sekali, Bu. Silakan ibu bersimpati pada putra ibu. Tapi,
Apa ibu bisa bersimpati juga pada Mas Banyu? Dia bekerja di lokasi konstruksi yang keras sepanjang tahun, tidak pulang ke rumah, mengirimkan uang untuk menghidupi istri dan anaknya. Sementara istrinya di rumah, mempersilakan adik suaminya masuk ke ranjangnya dan menunjukkan simpati. Apa ibu pikir ini masuk akal? Apa ibu bisa menelepon Mas Banyu sekarang dan bilang, istrimu selingkuh itu wajar, kok? Ibu mertuaku terdiam. Mulutnya ternganga, matanya nanar. Aku telah menusuk satu-satunya titik lemahnya. Ketakutannya pada Banyu, putra sulungnya yang pendiam namun menjadi tulang punggung keluarga yang sesungguhnya. Ia bisa menindasku, tapi ia tidak akan pernah bisa menindas Banyu. Aku melanjutkan dengan dingin. Kalau ibu mau aku diam, kalau ibu mau aku berpura-pura demi menyelamatkan kehormatan kedua anak ibu yang sudah compang camping itu, baik, aku akan diam. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Tanya Retno buru-buru, seperti orang yang berpegangan pada tali penyelamat. Dia menandatangani surat cerai dan pergi dari sini hanya dengan baju di badan, kataku, setiap suku kataku ucapkan dengan jelas. Apartemen, harta rumah, semua deposito, dia tidak akan dapat sepeser pun. Itulah harga dari kebungkamanku. Silakan ibu pilih. Kehormatan anak-anak ibu, atau harta mereka. Ibu tidak bisa mendapatkan keduanya. Retno menatapku dengan nanar. Ia mungkin tidak percaya menantunya yang dulu penurut dan patuh bisa melontarkan tuntutan sekejam dan sedefinitif ini. Ia tergagap dengan suara bergetar. Beraninya kamu. Bukan ibu dan putra ibu yang mengajariku? Potongku. Bahwa kebaikan hanya boleh diberikan pada orang yang pantas menerimanya. Mereka yang menginjak-injak kebaikan hanya akan sadar jika diberi hukuman. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku berbalik dan menaiki tangga menuju kamarku di lantai 2. Semalam, aku hanya mengaktifkan bom biologis. Pagi ini, aku telah resmi mengaktifkan bom hukum. Sejak saat ini, pertarungan ini bukan lagi tentang perselingkuhan segitiga, melainkan permainan catur kejam memperebutkan harta dan kehormatan. Dan baik raja maupun ratu, keduanya ada di tanganku. Setelah percakapan keras dengan ibu mertuaku, aku yakin telah mendorong bola tanggung jawab ke pihak mereka. Retno akan dipaksa memilih. Membujuk putranya untuk melepaskan hartanya sebagai ganti kebungkamanku, atau menghadapi skandal yang berpotensi menghancurkan kedua anak kesayangannya. Tapi aku tidak akan hanya duduk menunggu keputusannya. Inisiatif harus selalu ada di tanganku. Sore itu kuhabiskan untuk mengeksekusi langkah selanjutnya dalam mengambil kembali asetku. Aku menghubungi perusahaan pindahan dan meminta mereka datang pagi-pagi sekali. Bukan aku yang pindah. Aku hanya memindahkan barang. Keesokan paginya, sementara ibu mertuaku masih mengurung diri di kamarnya, mungkin sedang memikirkan langkah selanjutnya, 2 truk kecil berhenti di depan gerbang rumah kami. 6 pria berseragam masuk dengan sigap dan memulai sebuah perpindahan besar yang spektakuler. Aku tidak membawa barang-barang pribadiku. Sebaliknya, aku mengangkut keluar semua aset bersama yang berharga di rumah ini. TV layar lengkung 85 inci yang baru saja lunas dicicil Baskara, sistem suara surround yang mahal, kulkas besar, mesin cuci pengering drum, sofa kulit impor di ruang keluarga, dan tempat tidur ukuran king dari kamar tidur kami. Semuanya dikemas dengan rapi oleh para pekerja profesional dan diangkut ke dalam truk di bawah tatapan nanar ibu mertuaku. Ia melompat keluar dari kamarnya, matanya melotot dan berteriak histeris. Kirana, apa yang kamu lakukan? Kamu mau pergi dari rumah? Siapa yang mengizinkanmu membawa perabotan seenaknya? Aku berdiri di sudut ruang keluarga, melipat tangan, menatapnya dengan tenang dan berkata, aku tidak pindah kemana-mana, Bu. Aku hanya menitipkan barang-barang ini di gudang sementara. Jaga-jaga kalau ada orang yang terpojok lalu mengamuk dan merusak perabotan rumah untuk melampiaskan kekesalan. Nanti perhitungan harta gonogininya jadi rumit. Ini demi melindungi aset bersama kedua belah pihak, kok. Kata-kataku, satu persatu, masuk akal, tetapi mengandung sindiran yang dalam. Retno terdiam, tidak bisa membantah. Ia hanya bisa menyaksikan perabotan berharga diangkut satu persatu, mengubah rumah 3 lantai yang dulunya mewah dan nyaman menjadi ruang kosong yang dingin. Rumah ini secara surat masih aset bersama. Aku punya hak untuk melakukannya. Setelah truk pergi, aku melanjutkan dengan menelepon temanku, Koko. Dia adalah seorang dealer mobil bekas. Ko, ini Kirana. Aku mau jual cepat Alphard hitam itu. Bisa kirim orang untuk ambil mobil dan bantu urus prosesnya? Harganya sesuai pasaran saja, aku tidak akan menawar. Hanya ingin cepat selesai. Mobil itu juga atas nama bersama kami.
Aku tidak bisa menjualnya sendiri, tapi aku bisa menitipkannya di tempat yang aman, jauh dari jangkauan Baskara. Hanya 1 jam kemudian, orang suruhan Koko datang dan membawa mobil itu pergi. Dari balkon lantai 2, wajah Retno yang menatap ke bawah tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan ketakutan yang nyata. Ia akhirnya mulai sadar, menantunya ini tidak hanya bicara. Ia penuh tekad dan bertindak dengan kejam. Sementara itu, di rumah sakit, Baskara dan Ayu juga menghadapi neraka mereka sendiri. Sehari perawatan intensif memang meredakan gejala radang usus dan alergi mereka, tetapi rasa malu semakin menyebar. Gosip tentang manajer penjualan perusahaan farmasi dan seorang guru TK yang diangkut ambulans dalam keadaan telanjang sudah menyebar ke seluruh rumah sakit. Dari rumah sakit, rumor menyebar ke lingkungan sekitar. Setiap mata yang memandang mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan cemoohan. Siang harinya, ketika seorang perawat membawa tagihan biaya medis sementara, Baskara terdiam saat menyadari tidak ada sepeser pun uang di sakunya. Dengan sombong, ia mengeluarkan kartu hitam yang biasa ia gunakan dan meminta untuk digesek, tetapi mesin EDC hanya menunjukkan pesan error. Kartu itu telah diblokir. Ia pucat pasi, mencoba masuk ke aplikasi mobile banking di ponsel pintarnya, tetapi kata sandinya telah diubah olehku. Satu-satunya deposito bersama yang bisa ia andalkan, ia tahu buku tabungannya ada di dalam brankas di rumah. Dan satu-satunya yang memegang kuncinya adalah aku. Ia benar-benar menjadi gembel. Terpojok, ia membuang harga dirinya dan menelepon ibunya, meminta bantuan dengan suara bergetar. Bu, tolong. Bawakan uang ke rumah sakit. Aku tidak punya uang sepeser pun. Ibu mertua, yang baru saja mengalami pagi yang mengejutkan dengan rumah yang kosong melompong, merasa seperti disambar petir mendengar telepon putranya. Ia berteriak di telepon dengan suara penuh ketidakberdayaan dan kemarahan. Uang. Masih minta uang sama ibu? Menantu sialan itu sudah mengosongkan isi rumah ini. Kartu-kartu diblokir semua, mobil pun dijual. Ibu mau cari uang dari mana? Urus sendiri masalahmu. Telepon ditutup di tengah saling tuduh dan tangisan ibu dan anak. Baskara terduduk lemas di ranjang, kepalanya kosong. Ia tidak percaya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ia telah kehilangan harga diri, uang, dan harta benda. Dikuliti habis hingga ke tulang oleh istri, yang selama ini ia pandang sebelah mata. Terpaksa, dengan berat hati ia menelepon beberapa temannya, meminta pinjaman untuk biaya medis. Tapi gosip tentangnya sudah terbang jauh. Teman-teman yang dulu menjilatnya saat ia berjaya, kini menolaknya dengan berbagai alasan. Waduh, bro, aku lagi seret juga, nih. Investasi istriku gagal, nih. Aku lagi pulang kampung, tidak di Jakarta. Tidak ada seorang pun yang mengulurkan tangan. Dihantam oleh realitas tipisnya hubungan antar manusia, Baskara hancur. Ia dan Ayu akhirnya terpaksa melakukan tindakan paling memalukan. Meminta keringanan biaya kepada rumah sakit dan menandatangani surat utang, yang akan dibayar kemudian. Mereka meninggalkan rumah sakit pada sore hari dengan kepala tertunduk. Alih-alih pakaian kotor mereka yang dibuang, mereka hanya mengenakan baju pasien yang kebesaran. Tidak ada seorang pun yang mengantarkan pakaian baru untuk mereka. Saat Baskara dan Ayu naik taksi dan kembali ke rumah, mereka belum bisa membayangkan kengerian yang menanti mereka. Apapun yang terjadi, mereka pikir mereka masih punya rumah untuk pulang. Namun, saat pintu taksi terbuka, dan mereka masuk ke dalam rumah yang kosong dan dingin, melihat dinding-dinding telanjang, dan hanya beberapa perabotan murahan milik ibu mertua yang tersisa, mereka akhirnya mengerti arti neraka yang sesungguhnya. Malam itu, aku tidak ada di rumah. Aku sudah pulang ke rumah orang tuaku bersama anakku. Aku memberi mereka ruang kosong untuk menghadapi kekacauan yang mereka ciptakan, untuk merenungi puing-puing diri mereka sendiri. Tanpa uang, tanpa kenyamanan, tanpa harga diri. Aku tahu seberapa cepat cinta sejati Baskara dan Ayu akan terkelupas kedoknya. Dan dugaanku tepat. Beberapa jam kemudian, dari rumah kosong itu, terdengar suara saling tuduh dan saling menyalahkan yang bergema. Perang untuk bertahan hidup antara dua tikus yang terpojok telah dimulai. Ruang keluarga yang kosong dan dingin. Cahaya lampu neon yang putih menyilaukan menonjolkan kengeriannya. Sofa kulit telah lenyap, yang tersisa hanyalah 3 kursi plastik bundar murahan yang dipinjam ibu mertua dengan tergesa-gesa dari tetangga. Udara terasa pengap, berat seperti awan hitam sebelum badai. Aku duduk di hadapan mereka, di sampingku pengacaraku, Rania, siaga dengan sikap profesional dan tenang. Aku memanggil mereka ke sini, tepat di medan perang ini, untuk menyelesaikan semuanya dengan tuntas.
Ibu mertua duduk di tengah, bahunya merosot, matanya yang bengkak karena menangis menatap ke bawah. Baskara duduk di sebelah kiri, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, menatap ubin lantai dengan tatapan kosong. Ayu meringkuk di sudut, menyusut seperti kucing basah, sesekali melirikku dengan tatapan campur aduk antara takut dan benci. Setelah keheningan yang panjang, yang pertama kali angkat bicara adalah Baskara, suaranya serak dan kering. Kirana, apa kamu benar-benar ingin mendorong kami ke jurang paling dalam? Mengambil semua harta, mempermalukan kami di depan umum. Apa lagi yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Balasku dingin. Baskara, pertanyaan itu seharusnya kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Saat kamu diam-diam tidur dengan kakak iparmu di rumah ini, apa yang kamu inginkan? Saat kamu membelikan perhiasan untuk wanita itu dengan uang hasil jerih payahku, apa yang kamu inginkan? Saat kamu menginjak-injak kepercayaan keluarga ini, kepercayaan kakakmu sendiri, yang selalu kamu ceramahi tentang menjaga citra, apa yang kamu inginkan? Aku salah. Tapi itu hanya khilaf. Setiap orang punya kesalahan dalam hidup. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Demi anak kita yang akan lahir, Kirana. Kesempatan? Aku sudah memberimu kesempatan yang lebih dari cukup. Saat aku mencium bau parfum asing di kemejamu, aku diam. Saat aku melihat rincian kartu kredit yang mencurigakan, aku menelan air mata dan bertahan. Dan malam saat kamu berbohong padaku dan naik ke lantai 3, itu adalah kesempatan terakhir. Kamu sendiri yang membuang semua kesempatan itu ke selokan. Jangan sekarang menggunakan anakku sebagai tameng untuk perbuatan menjijikkanmu. Anak ini tidak punya ayah sepertimu. Mendengar kata-kataku, Ayu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Ia tidak lagi menangis. Matanya memerah dan ia berteriak dengan suara melengking. Kirana, jangan bicara seolah-olah kamu sendiri yang paling suci. Laki-laki punya kebutuhan. Kalau kamu hamil dan tidak bisa memenuhinya, wajar saja dia mencari perempuan lain di luar. Salahmu sendiri tidak bisa menjaga suami. Kalau saja kamu lebih perhatian, lebih tahu cara menyenangkan suami, semua ini tidak akan terjadi. Aku hanya datang belakangan untuk mengisi celah yang kamu buat. Celah, katamu. Aku tertawa sinis. Kamu menyebut perbuatan tak tahu malumu itu dengan kata seindah itu? Naik ke ranjang adik ipar saat kakak kandungmu tidak ada di rumah itu mengisi celah? Berdandan dan berbelanja dengan uang adik iparmu itu mengisi celah? Ayu, kamu bukan orang yang datang belakangan. Kamu itu pencuri, mencuri suami orang, mencuri kebahagiaan orang, bahkan mencuri kedamaian anak yang belum lahir. Jangan menceramahiku tentang cara menjadi istri. Kamu tidak punya hak sedikit pun. Kamu. Semua ini salah laki-laki ini. Dia yang merayuku. Dia bilang cintanya padamu sudah mati, hidupnya seperti di neraka. Dia berjanji akan menceraikanmu dan menikahiku. Aku juga korban yang tertipu. Diam kau, bentak Baskara. Siapa yang merayu siapa? Bukannya kamu yang lebih dulu tebar pesona dan menggoda? Kamu yang bilang suamimu membosankan, kamu kesepian. Sekarang setelah ketahuan basah, kamu mau menyalahkan semuanya padaku? Dasar perempuan pengkhianat. Kamu yang pengecut, tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Kalau kamu tidak berjanji, mana mungkin aku mempertaruhkan segalanya dan melakukan ini? Janji? Aku hanya main-main. Kamu pikir kamu siapa? Mana mungkin aku menikahimu? Cukup. Aku mengetuk tumpukan dokumen yang kupegang ke meja plastik dengan ringan. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk memotong adu mulut mereka yang menjijikkan. Keduanya terdiam dan menoleh ke arahku. Tidak perlu berakting sandiwara 3 babak tentang siapa yang menjadi korban di depanku. Siapa yang benar dan siapa yang salah, biarlah Tuhan yang tahu dan hukum yang menghakimi. Aku memanggil kalian hari ini, bukan untuk mendengar pertengkaran kalian. Ada beberapa hal yang ingin kutunjukkan. Aku membuka map dan mengeluarkan 2 lembar kertas. Satu adalah salinan rincian kartu kredit Baskara selama 6 bulan terakhir, dengan pengeluaran untuk Ayu yang kutandai dengan stabilo. Satu lagi adalah tangkapan layar percakapan WhatsApp mereka yang vulgar, yang kudapatkan dari iPad Baskara yang tertinggal. Ayu, kamu bilang kamu korban yang tertipu. Lalu bagaimana kamu menjelaskan pesan ini? Aku rindu setengah mati padamu, setiap malam aku ingin ada di sisimu, gelang yang kamu berikan akan kupakai seumur hidup. Dan angka-angka ini, menerima uang dari suamiku dan menggunakannya seperti air. Korban tidak berperilaku seperti itu. Ayu pucat pasi, mulutnya ternganga, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku beralih ke Baskara. Kamu bilang hanya main-main. Tapi kamu membuat rekening rahasia.
Diam-diam memindahkan tabungan bersama kita. Dan menghamburkannya untuk wanita ini. Bahkan berjanji membelikannya rumah dan mobil. Main-main yang cukup mahal dan merepotkan, ya? Baskara, kamu tidak hanya mengkhianatiku. Kamu menyembunyikan aset bersama selama masa pernikahan. Saat aku meletakkan 2 lembar kertas itu di meja, Rania di sebelahku mengeluarkan sebuah perekam suara kecil dan menekan tombol putar. Terdengar suara Baskara yang familiar. Itu adalah rekaman percakapannya dengan sahabatnya yang tak sengaja kurekam. Perut Kirana makin besar, loh, liatnya jadi enek. Kayak mesin beranak aja. Beda jauh sama Ayu yang masih kenceng. Yah, hitung-hitung gue jagain kakak ipar selagi Banyu gak ada, lah. Anggap aja beramal, hahaha. Rekaman selesai. Baskara membeku seperti disambar petir di siang bolong. Ia tak pernah menyangka lelucon paling keji dan kotor yang pernah ia ucapkan direkam dan menjadi bukti terkuat yang akan menjeratnya. Nah, masih ada yang mau dikatakan? Kataku. Aku datang ke sini untuk memberikan penawaran terakhir. Tanda tangani surat cerai ini. Kamu pergi dengan baju di badan. Sebagai gantinya, aku tidak akan menuntutmu secara pidana atas penyembunyian aset. Dan kamu, Ayu, enyahlah dari kehidupan Mas Banyu dengan tenang. Jika kamu melakukannya, aku tidak akan mengirimkan bukti-bukti ini ke TK tempatmu bekerja atau ke Mas Banyu. Batas waktu keputusan adalah 24 jam. Lewat dari itu, semua bukti ini akan berada di meja hakim. Aku berdiri, tidak lagi memandang mereka. Ruangan itu sunyi senyap. Ibu mertuaku tidak bergerak sedikit pun. Baskara dan Ayu saling pandang, tapi di mata mereka tidak ada lagi cinta atau nafsu, hanya kebencian dan ketakutan. Mereka telah mendorong diri mereka sendiri ke sudut, dan sekarang mereka harus menanggung akibatnya bersama. Sejak malam itu, rumah 3 lantai di Pondok Indah itu tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Aku tidak tinggal di sana, melainkan kembali ke satu-satunya tempat perlindunganku, rumah orang tuaku. Aku memberi mereka waktu kosong dan kesunyian, membiarkan mereka direbus dalam ketakutan dan kenyataan telanjang mereka sendiri. Pilihan yang kutawarkan bukanlah sekadar proposal, melainkan ultimatum. Mereka tidak punya ruang untuk tawar-menawar, hanya menerima atau hancur. Aku tahu ibu mertuaku tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mencoba segala cara untuk menahanku, bukan karena kasihan padaku, tetapi demi harta yang ada di tanganku. Tapi aku juga tahu bahwa beratnya bukti yang kusodorkan telah sepenuhnya memblokir jalan perlawanan mereka. Semakin mereka meronta, semakin kencang jaring hukum akan menjerat. Namun, ada satu sosok yang terus mengganjal di hatiku. Sosok yang menjadi korban, sekaligus kunci untuk mengakhiri drama ini dengan cara yang paling tuntas. Dia adalah kakak iparku, Banyu. Dia pendiam, sedikit kaku, tapi jujur dan bertanggung jawab. Sepanjang tahun bekerja di lokasi konstruksi terpencil di Kalimantan, berurusan dengan beton dan besi, berhemat demi mengirimkan uang lebih untuk istri dan anaknya di rumah, dan percaya sepenuhnya pada istrinya, yang seorang guru TK, yang ia anggap sebagai wanita baik-baik. Ia sama sekali tidak tahu. Di belakangnya, istri dan adik yang ia sayangi bersekongkol, menancapkan tanduk yang tajam dan panjang di kepalanya. Aku bimbang apakah harus memberitahunya kebenaran. Aku takut akan menyakitinya, menghancurkan rumah tangganya. Tapi kemudian aku sadar, kebungkamanku di sini bukanlah kebaikan, melainkan pembiaran terhadap kejahatan. Tumor ganas harus diangkat, jika tidak, ia akan menyebar dan menghancurkan seluruh tubuh. Banyu berhak tahu kebenaran, sepedih apapun itu. Ia berhak menentukan nasibnya sendiri, memilih, daripada terus hidup dalam kebohongan yang dirancang dengan sempurna. Sadar bahwa sudah waktunya untuk mengatakan kebenaran, aku tidak menelepon Banyu secara langsung. Aku tidak ingin dicurigai sebagai pengadu domba yang mencoba menghancurkan keluarga mereka. Aku memilih cara lain. Cara yang tidak langsung, tetapi memiliki daya hancur ribuan kali lipat. Aku masuk ke akun Facebookku yang jarang kugunakan. Aku membuat sebuah postingan singkat. Tidak ada umpatan, tidak ada sindiran. Hanya sebuah pengumuman, sebuah deklarasi akhir yang dibalut dengan kata-kata paling lembut. Setelah 5 tahun berjalan bersama, perjalanan kita telah sampai di penghujungnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup satu sama lain. Semoga ke depannya kita bisa menemukan kebahagiaan di jalan masing-masing. Memulai babak baru hari ini. Foto yang menyertai pesan itu bukan foto pernikahan, bukan pula foto berdua. Melainkan foto tanganku yang telah melepaskan cincin kawin. Tangan itu sudah kosong. Latar belakangnya adalah perutku yang sedikit membuncit, sebuah pernyataan bisu tentang tekad untuk memulai hidup sendiri. Aku tidak menandai.
Taga. Baskara atau Ayu. Tapi aku tahu, di daftar temanku ada banyak teman bersama kami, termasuk rekan kerja Baskara dan kerabat dari pihak suami. Sumbu telah dinyalakan. Tinggal menunggu apinya menjalar. Efek rambat media sosial jauh di luar dugaanku. Hanya dalam beberapa jam, postinganku mendapat ratusan suka dan komentar. Banyak yang berupa kata-kata penyemangat dan penghiburan, tetapi di antaranya terselip komentar-komentar penuh makna dari para tetangga yang menyaksikan malam mencekam itu. Kasihan, lagi hamil besar malah sendirian. Tapi syukurlah sudah lepas, Mbak. Sama laki-laki begitu cuma bikin susah. Hebat, berani ambil keputusan. Kita perempuan harus kuat. Nggak ada gunanya punya suami brengsek yang selingkuh sama kakak ipar sendiri. Setiap komentar bagaikan pisau kecil yang dingin namun tajam, menusuk cangkang keluarga teladan yang mati-matian dibangun oleh ibu mertuaku. Dan apa yang paling kutunggu-tunggu pun terjadi. Seorang teman yang bekerja di lokasi yang sama dengan Banyu dan berteman denganku di Facebook, mengambil tangkapan layar postinganku dan mengirimkannya kepada Banyu. Malam itu, sebuah nomor tak dikenal menelepon. Suara Banyu di seberang telepon terdengar lelah dan serak, tetapi penuh dengan kecemasan. Kirana, ini Mas Banyu. Postingan Facebook itu maksudnya apa? Semua orang bicara apa soal selingkuh dengan Ayu? Aku menarik napas dalam-dalam. Mas Banyu, maaf sekali Mas harus tahu dengan cara seperti ini. Tapi saya rasa, Mas Banyu sebaiknya pulang sekali. Ada hal-hal yang kalau tidak dilihat dengan mata kepala sendiri dan didengar dengan telinga sendiri, tidak akan bisa dipercaya. Aku tidak menjelaskan lebih lanjut, tidak menambahkan kata-kata yang tidak perlu. Aku hanya menanamkan satu benih keraguan yang tidak akan pernah bisa dihapus dari hatinya. Dengan kepribadian Banyu, ia tidak akan tinggal diam. Ia pasti akan pulang. Dan saat ia pulang, drama kemunafikan keluarga ini akan resmi ditutup. 2 hari kemudian, saat senja, sebuah taksi berhenti di depan gerbang dan Banyu turun. Ia jauh lebih kurus dan legam daripada saat terakhir kali bertemu. Masih mengenakan pakaian kerja yang berbau semen dan debu, matanya merah karena kurang tidur dan cemas. Ia tidak langsung masuk ke rumah. Ia berdiri di depan gerbang, menatap taman yang kosong. Bunga-bunga dalam pot yang dirawat ibu mertuaku kini layu semua. Dari rumah yang sunyi dan dingin itu, tercium udara yang seperti bau kematian. Saat ia mendorong pintu dan masuk, pemandangan di ruang keluarga membuatnya menahan napas. Ibunya duduk di kursi plastik, rambutnya acak-acakan, matanya bengkak. Baskara duduk di kursi sudut, bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Dan istrinya, Ayu, wanita yang selama ini ia anggap lembut dan pendiam, meringkuk di kursi lain, wajahnya pucat dan pandangannya mengelak. Ada apa di sini? Kata Banyu. Setiap kata seolah dipaksa keluar. Soal selingkuh dengan Kirana. Maksudku, selingkuh adik dengan kakak ipar. Apa maksudnya semua yang orang-orang bilang? Siapa yang bisa jelaskan? Tidak ada yang menjawab. Keheningan mereka adalah pengakuan yang paling jelas. Banyu menatap Ayu. Matanya hancur, campuran antara keputusasaan, rasa sakit, dan kemarahan seorang pria yang dikhianati. Ayu. Apa itu benar? Ayu menangis. Air mata yang sudah terlambat dan tidak ada artinya. Maafkan aku, Mas. Aku hilaf. Hilaf? Banyu tertawa kering. Tawa yang jauh lebih menyedihkan daripada tangisan. Dengan adikku? Di ranjangku. Di rumah yang kubangun dengan keringatku? Kamu bilang hilaf? Ia berbalik ke arah Baskara dan mencengkeram kerah adiknya. Kau, bajingan. Aku anggap kau adik kandungku, apapun yang baik selalu kuberikan padamu. Ini balasanmu, tidur dengan kakak iparmu. Kau ini masih manusia. Baskara tidak melawan, hanya bergumam, maaf, Mas. Aku salah. Disinilah untuk pertama kalinya ibu mertua mencoba melerai. Banyu, tenanglah. Bisa dibicarakan baik-baik. Dipukul juga tidak akan menyelesaikan apa-apa. Semua ini salah Kirana. Dia yang pasang perangkap dan membesar-besarkan masalah jadi begini. Banyu menepis tangan ibunya dan berteriak. Ibu. Sampai saat ini ibu masih membela dia. Ibu tahu apa yang mereka lakukan di belakangku? Atau ibu tahu tapi diam saja? Malah memanjakan mereka. Pertanyaan Banyu bagaikan pisau yang menusuk jantung Retno. Ia kehilangan kata-kata dan mundur. Aku tidak ada di sana. Tetapi seluruh adegan ini kudengar dari Rania. Ia, atas persetujuan diam-diam dariku, telah memasang alat perekam kecil di ruang keluarga.
Aku mendengarkan rekaman itu di apartemenku. Raungan Banyu, tangisan Ayu, pembelaan tak tahu malu ibu mertua, semuanya kacau, tetapi sangat jelas. Banyu telah kembali. Kebenaran telah terungkap di bawah terang benderang. Keluarga munafik itu telah merobek topengnya dengan tangan mereka sendiri. Dan aku tahu, sejak saat ini, aku bukan lagi pejuang yang sendirian. Aku punya sekutu. Sekutu yang terpaksa, memang, tetapi sekutu yang paling memiliki suara. Bersamanya, untuk mengakhiri segalanya. Setelah badai di ruang keluarga itu, kehangatan keluarga benar-benar lenyap dari rumah 3 lantai di Pondok Indah. Tempat itu berubah menjadi penjara keheningan, di mana setiap orang terkurung dalam dunianya sendiri yang penuh rasa bersalah, dendam, dan cemoohan. Banyu tidak berbicara dengan siapapun, mengurung diri di kamarnya, sesekali terdengar suara benda dibanting. Ayu berkeliaran seperti hantu, matanya selalu bengkak karena menangis. Baskara pergi pagi-pagi sekali dan baru pulang malam hari dengan bau alkohol yang menyengat. Ibu mertuaku duduk di ruang keluarga sepanjang hari, mendesah dalam-dalam, kadang menatap langit-langit, kadang menatap pintu, mengharapkan keajaiban yang akan menyelamatkan kehormatan keluarganya yang hancur berkeping-keping. Sementara mereka tenggelam dalam lumpur kekacauan, aku dan pengacaraku, Rania, mempercepat langkah selanjutnya. Membongkar kebenaran di depan mata Banyu hanyalah pukulan moral. Pukulan yang sesungguhnya, pukulan yang akan benar-benar mengakhiri masa depan Baskara, harus ditujukan pada karirnya. Baskara adalah pria yang gila hormat. Ia bisa hidup tanpa cinta, tapi ia tidak bisa hidup tanpa status dan pujian dari orang lain. Pekerjaannya sebagai manajer penjualan di perusahaan farmasi adalah segalanya baginya, merek yang ia gunakan untuk pamer dan merayu wanita-wanita naif seperti Ayu. Merenggutnya sama artinya dengan menguliti kulit terakhirnya. Untuk mengalahkan Baskara dengan cara yang paling meyakinkan, tuduhan lisan saja tidak cukup. Aku butuh bukti tak terbantahkan bahwa ia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Dan sekali lagi, keahlianku sebagai analis data unjuk gigi. Aku mengurung diri di ruang kerjaku selama 2 hari penuh, menyisir kembali semua laporan bank, kwitansi, dan email pekerjaan yang pernah tak sengaja kulihat selama pernikahan kami. Dulu aku hanya melihatnya sekilas, tapi sekarang dengan mata seorang investigator, aku mulai menghubungkan kepingan puzzle yang tadinya tampak tak berarti. Aku menemukan sebuah pola. Setiap kali perusahaan Baskara memenangkan kontrak besar untuk pasokan alat medis, tak lama setelah itu, rekening pribadinya akan menerima rabat atau kickback yang mencurigakan dari klien tersebut. Jumlahnya sekitar puluhan juta rupiah setiap kali, diproses dengan dalih bonus atau uang terima kasih. Tapi jika ditotal, jumlahnya tidak sedikit. Aku menggali lebih dalam. Aku ingat Baskara pernah membual tentang bagaimana ia berhasil menegosiasikan harga yang bagus untuk impor 1 lot ventilator dari Jerman. Tapi setelah aku membandingkan faktur impor yang ia tinggalkan dengan ceroboh di meja dengan harga resmi di internet, aku menemukan selisih harga yang besar. Ia bersekongkol dengan pemasok untuk menaikkan harga kontrak hampir 10% dan mengantongi selisihnya. Dan perbuatan paling brengsek. Aku menemukan sebuah email lama. Di sana, terekam jejak Baskara yang menginstruksikan Ayu, yang saat itu masih menjadi akuntan di sebuah apotek kecil, untuk membuat sejumlah besar faktur fiktif untuk melegitimasi pengeluaran eksternal yang tidak wajar. Ayu, karena buta oleh cinta dan tidak berpengalaman dalam bisnis, menurutinya begitu saja. Mereka bukan hanya sepasang kekasih gelap, melainkan juga kaki tangan dalam menggelapkan uang perusahaan. Aku mengumpulkan semua bukti ini. Laporan bank, faktur, email, kontrak. Aku menyusunnya menjadi sebuah laporan rinci yang logis dan ketat, tidak kalah dengan berkas tuntutan kejaksaan. Setiap angka, setiap tanggal, dicocokkan dan dihubungkan, menciptakan jaring bukti yang tidak bisa disangkal. Namun, aku tidak langsung mengirimkan laporan ini. Jika aku, sebagai istri yang sedang dalam proses cerai, yang melaporkannya, itu akan dianggap sebagai balas dendam pribadi atau fitnah untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, dan kredibilitasnya akan berkurang. Untuk membongkar semuanya, aku butuh orang lain yang punya cukup wibawa dan posisi. Aku teringat pada Pak Hermawan, wakil direktur di perusahaan farmasi itu. Ia terkenal sebagai orang yang bersih dan sangat membenci kecurangan. Ia juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan Baskara, karena Baskara pernah beberapa kali mencoba menjegalnya dalam proyek dengan cara-cara licik. Jika bukti ini sampai ke tangan Pak Hermawan, ia pasti tidak akan tinggal diam. Aku tidak menghubunginya secara langsung. Aku menggunakan jasa pengiriman anonim untuk mengirimkan seluruh berkas bukti. Di dalam amplop, tidak ada pesan dariku,
hanya selembar catatan singkat yang diketik rapi. Bapak Hermawan, ini adalah bukti mengenai penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang oleh manajer penjualan, Baskara. Demi keamanan pribadi, saya tidak mencantumkan nama. Namun saya percaya, dengan rasa keadilan Bapak akan tahu apa yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan perusahaan. Sambil menyelam minum air, aku memberikan bukti sekaligus melindungi diriku dari masalah hukum di masa depan. Bom telah dikirim. Tinggal menunggu ledakannya. Dan ledakan itu terjadi dengan spektakuler. Hanya 3 hari kemudian, rapat Dewan Direksi Darurat diadakan di perusahaan farmasi Baskara. Pak Hermawan, dengan bukti tak terbantahkan di tangan, melaporkan seluruh kejadian. Para petinggi yang sebelumnya sudah curiga dengan gaya hidup Baskara yang tidak wajar, benar-benar terkejut. Tim investigasi internal segera dibentuk dan Baskara dipanggil. Dihadapkan dengan laporan rekening bank, email instruksi, dan faktur fiktif yang ditandatangani olehnya dan Ayu, Baskara tidak bisa mengelak sepatah kata pun. Ia benar-benar hancur di ruang rapat. Hasilnya secepat vonis hukuman mati. Baskara dipecat secara tidak hormat dengan segera karena tindakan penggelapan yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Tidak hanya itu, perusahaan memutuskan untuk menyerahkan seluruh catatan kasus ke polisi dan menuntutnya secara pidana. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga menghadapi ancaman penjara. Guncangan ini memberikan pukulan fatal bagi seluruh keluarga iparku. Berita bahwa Baskara dipecat dan sedang diselidiki karena penggelapan menyebar seperti api. Ini lebih menakutkan daripada skandal perselingkuhan. Kehormatan yang mati-matian dijaga oleh ibu mertuaku kini hancur berkeping-keping menjadi debu. Sore itu, Baskara pulang ke rumah. Bukan lagi sebagai manajer penjualan yang necis dan terhormat, melainkan seorang pengangguran, seorang kriminal. Ia terduduk di tengah ruang keluarga yang kosong, matanya hampa. Semuanya telah berakhir. Karir, reputasi, uang. Semuanya lenyap seperti asap. Malam itu, Banyu meneleponku. Suaranya berat dan muram. Kirana, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin seumur hidup tidak akan sadar hidup bersama orang-orang seperti itu. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Kalau nanti di pengadilan butuh saksi, aku akan bersaksi untukmu. Aku terdiam sejenak, lalu berkata pelan, terima kasih, Mas Banyu. Aku harap Mas bisa segera menemukan kedamaian. Aku menutup telepon. Hukuman untuk Baskara telah dilaksanakan. Tapi masih ada satu orang lagi yang harus membayar harga atas persekongkolannya. Drama ini belum berakhir. Kehancuran Baskara bukan hanya menyeret karirnya, tetapi juga seperti gempa bumi yang mengguncang seluruh fondasi keluarga yang telah membusuk dari dalam. Dan yang paling jelas merasakan getaran susulannya adalah Ayu. Saat berita bahwa Baskara dituntut oleh perusahaannya karena penggelapan dan penyalahgunaan wewenang menyebar, Ayu menjadi seperti burung yang takut pada bunyi busur panah. Ia tahu bahwa di antara bukti yang kusebarkan, terdapat faktur-faktur fiktif yang ia tanda tangani. Ketakutan akan terseret, dipanggil polisi, kehilangan pekerjaan, dan bahkan dituntut secara pidana, benar-benar menelan habis rasa cinta buta yang ia miliki untuk Baskara. Ia mulai menghindari Baskara. Tidak ada lagi tebar pesona, tidak ada lagi penghiburan. Saat Baskara di rumah, ia mengunci diri di kamarnya. Persekutuan dalam kejahatan tidak mempererat ikatan, melainkan hanya menciptakan ketakutan akan dikhianati dan saling curiga. Namun, yang memberikan titik akhir paling menentukan bagi nasib Ayu adalah Banyu. Setelah mengetahui semua kebenaran, Banyu bukan lagi pria pendiam dan penurut seperti dulu. Rasa sakit karena dikhianati oleh istri dan adiknya sekaligus telah mengubahnya menjadi pribadi lain yang dingin dan penuh tekad. Ia tidak merusak barang atau memaki-maki. Ia hanya diam-diam mengumpulkan bukti terakhir dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Di pengadilan cerai, Banyu menyajikan bukti telak mengenai perselingkuhan Ayu, rekaman pertengkaran di ruang keluarga, kesaksian tetangga, dan kwitansi perhiasan serta kosmetik yang dibelikan Baskara untuk Ayu menggunakan kartu kreditku. Di hadapan bukti yang kuat, Ayu kehilangan semua ruang untuk membela diri. Ia hanya bisa menunduk dan menangis, menyalahkan kesepian dan bujukan Baskara. Namun, air mata yang terlambat itu tidak membawa pertolongan apapun. Pengadilan mengabulkan perceraian. Sebagai pihak yang sepenuhnya bersalah dalam merusak pernikahan, hak asuh anak Ayu dicabut. Putra kecil mereka akan diasuh oleh Banyu. Ia tidak mendapatkan pembagian harta sepeser pun dan harus pergi dari rumah hanya dengan baju di badan. Meskipun rumah itu adalah harta bersama,
Sebagian besar dana pembeliannya berasal dari uang yang dikumpulkan Banyu dengan berlumuran lumpur di lokasi konstruksi. Pengadilan mempertimbangkan hal itu dan berpihak pada Banyu. Putusan itu bagaikan tusukan pisau terakhir yang memutuskan semua benang yang menghubungkan Ayu dengan keluarga ini. Ia kehilangan suami, anak, kehormatan, dan tempat tinggal. Pada hari Ayu mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah, hujan kembali turun di Jakarta. Hujan yang dingin dan menyesakkan, persis seperti hidupnya saat ini. Dulu ia masuk ke gerbang ini sebagai pengantin cantik, seorang guru TK yang dikagumi. Kini ia keluar sambil menyeret koper, sendirian. Tidak ada seorang pun yang mengantarnya. Ibu mertua mengunci diri di kamar, Baskara tidak ada di rumah, mungkin sibuk dengan pemeriksaan polisi. Hanya Banyu yang berdiri di balkon lantai 3, menatap ke bawah dengan diam. Aku tidak tahu apakah ada superioritas pemenang di matanya saat itu, atau cemoohan, atau mungkin sisa-sisa kasihan terakhir untuk wanita yang pernah ia cintai. Ayu, di tengah hujan, mengangkat wajahnya dan menatap Banyu. Lalu ia mengeluarkan suara yang penuh keputusasaan dan dendam. "Mas Banyu, kamu kejam sekali. Tidak adakah sedikit pun rasa kasihan yang tersisa?" Banyu tidak menjawab. Ia berbalik, masuk ke dalam kegelapan, dan pintu balkon ditutup dengan suara berak. Setelah kehilangan segalanya dan tidak punya tujuan, harapan terakhir yang tersisa bagi Ayu adalah Baskara. Bagaimanapun, ia adalah kekasihnya dan berpikir ia punya tanggung jawab untuk mengurusnya. Ia naik taksi dan menuju apartemen kumuh yang disewa Baskara. Ia menemukan Baskara duduk sendirian di kamar yang sempit dan lembab, dikelilingi botol-botol minuman kosong. Ia tampak menyedihkan dan tidak terurus. Melihat Ayu, ia tidak menunjukkan kegembiraan atau kasihan. Ia mengangkat matanya yang merah dan berkata dengan suara serak, "Ngapain kamu kesini? Mau menertawakan aku? Mas Baskara, aku sudah tidak punya tempat tujuan. Aku diusir dari rumah oleh Mas Banyu. Tolong aku. Kita bisa mulai dari awal, kan?" Ayu menangis, berpegangan pada harapan terakhirnya. Baskara tertawa seperti orang gila. "Mulai dari awal? Dengan apa kita mulai dari awal? Aku bangkrut, punya tumpukan utang. Lihat aku. Aku kehilangan pekerjaan, sebentar lagi masuk penjara. Semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan begini. Kenapa salahku? Bukannya kamu yang serakah dan bodoh," teriak Ayu. "Pergi." Baskara menyambar botol kosong di meja dan melemparkannya ke arah Ayu. "Enyah dari hidupku. Aku tidak mau lihat mukamu lagi, dasar perempuan sial." Botol itu pecah di dekat kaki Ayu. Ia menjerit, mundur, dan tersandung di dekat pintu. Pria yang ingin ia dapatkan dengan mengorbankan segalanya, kini menatapnya dengan mata penuh kebencian. Ia sadar, cinta mereka sebenarnya hanyalah sebuah transaksi. Ketika kedua belah pihak kehilangan apa yang bisa mereka tukarkan, cinta itu dengan sendirinya hancur. Ayu bangkit, berbalik, dan menghilang ke dalam hujan. Ia tidak lagi menangis. Di kepalanya hanya tersisa kehampaan. Ia telah kehilangan segalanya, dan semua itu dihancurkan oleh tangannya sendiri. Aku mendengar cerita ini dari seorang tetangga lama. Aku tidak merasa superior atau kasihan. Hanya rasa lelah yang mendalam. Pusaran pengkhianatan dan keserakahan pada akhirnya menelan semua yang menciptakannya. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kirana, aku salah. Aku benar-benar salah. Bolehkah aku bertemu dengan anakku?" Itu dari Baskara. Aku melihat pesan itu dan tidak membalasnya. Pertarungan telah usai. Tapi pertarungan untuk melindungi anakku dari ayah yang begitu hina mungkin baru akan dimulai. Pesan dari Baskara muncul di layar ponsel pintarku, tapi aku mengabaikannya. Aku tidak ingin memberinya sedikit pun harapan. Bagiku, pria bernama Baskara itu sudah mati. Mati pada malam saat aku mengetahui kebenaran di layar iPad. Yang mengirimiku pesan sekarang hanyalah hantu dari masa lalu, seorang prajurit kalah yang mencoba berpegangan pada benang emosi terakhir yang telah ia putuskan sendiri. Tapi aku meremehkan kelihayannya. Melihat tidak ada balasan, Baskara memulai aksi teror mentalnya. Ia terus-menerus menelepon, tapi tidak pernah kuangkat. Ia mengirim puluhan pesan setiap hari, isinya berubah-ubah dari permohonan cinta dan penyesalan, hingga keluhan tentang keadaannya yang menyedihkan. Tidak dapat pekerjaan, tidak punya uang untuk makan, tinggal di apartemen kumuh tanpa air panas. Tentu saja itu adalah taktik untuk menarik simpati dan meluluhkan hatiku. Namun, hatiku sudah tertutup rapat. Pesan-pesan menyedihkannya hanya memperdalam rasa jijikku.
Dulu ia tinggal di rumah 3 lantai yang nyaman, mengendarai mobil mewah, dan mengenakan pakaian bermerek berkat kerja kerasku dan uangku. Ia tidak menghargainya dan menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. Penderitaan yang ia alami sekarang adalah harga yang pantas ia bayar. Melihat taktik merengek tidak berhasil, Baskara memainkan kartu terakhirnya yang paling licik, menggunakan anak di dalam kandunganku sebagai alat. Kirana, lupakan saja aku, tapi tolong pikirkan anak kita. Dia akan segera lahir. Anak butuh seorang ayah. Jangan renggut hakku untuk menjadi ayah. Jangan renggut keluarga yang utuh dari anak kita. Membaca pesan ini, aku benar-benar tertawa. Tertawa miris. Hak menjadi ayah? Saat ia diam-diam tidur dengan kakak iparnya, apakah ia memikirkan haknya sebagai ayah? Saat ia menghamburkan uang untuk kekasihnya, apakah ia memikirkan anak ini? Saat ia menghinaku sebagai mesin beranak, apakah pria ini tidak hanya egois, tetapi juga munafik secara patologis? Ia tidak mencintai anak ini. Ia hanya melihatnya sebagai tiket untuk kembali ke kehidupan mewahnya yang dulu, sebagai tali penyelamat untuk bergantung padaku dan keluargaku. Aku sadar tidak bisa terus diam. Keheninganku bisa disalahartikan sebagai keraguan atau secercah harapan baginya. Aku harus memadamkan cahaya itu sampai tuntas. Aku setuju untuk bertemu dengannya. Bukan di kafe pribadi, melainkan di kantor pengacaraku, Rania. Aku ingin setiap perkataan dan tindakannya berada di bawah pengawasan hukum. Pada hari yang ditentukan, Baskara muncul dengan penampilan yang lebih menyedihkan dari yang kubayangkan. Kurus kering, kulitnya pucat, matanya cekung. Ia mungkin telah memilih pakaian terbaiknya, tapi kesan lusuh dan kusam tidak bisa disembunyikan. Melihat aku dan Rania masuk, ia buru-buru berdiri dan memasang senyum menjilat. Kirana, kamu datang juga. Sini, duduk. Waktuku tidak banyak, potongku dengan suara dingin. Kami duduk berhadapan di seberang meja kayu yang mengkilap. Rania meletakkan perekam suara kecil di meja dan menekan tombol rekam. Baskara melihatnya dan wajahnya berubah, tetapi ia tidak bisa menolak. Aku sudah membaca semua pesanmu, aku memulai langsung ke intinya. Kamu ingin bertemu denganku karena anak, kan? Iya, Kirana. Baskara mengangguk cepat, suaranya terdengar memelas. Aku salah. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, tapi anak kita tidak punya dosa. Kasihan kalau dia harus lahir di keluarga yang hancur. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kesempatan untuk menjadi ayah yang baik. Ayah yang baik? Aku mengangkat sudut bibirku. Bagaimana caramu akan menjadi ayah yang baik, dengan terus berbohong dan diam-diam bertemu perempuan lain di belakang ibunya? Atau dengan mengajari anak kita bahwa laki-laki berhak mengkhianati dan cukup minta maaf setelahnya? Bukan. Bukan begitu. Baskara menggelengkan kepalanya. Aku bersumpah akan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Ayu. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Seluruh waktuku dan hatiku akan kuabdikan untuk merawatmu dan anak kita. Aku akan mencari pekerjaan lagi, mencari uang. Aku akan memberikan kehidupan terbaik untuk kalian berdua. Mencari uang? Aku tertawa sinis. Bagaimana caranya? Perusahaan mana yang mau mempekerjakan orang dengan catatan penggelapan dan rekam jejak moral yang begitu rendah? Atau kamu akan mencari inang baru untuk diparasiti, menggunakan tulang punggung keluargaku lagi? Baskara terdiam. Aku telah menusuk tepat di jantungnya. Baskara, aku menguatkan suaraku. Hentikan sandiwara ini. Kamu tidak mencintai anak ini. Kamu hanya menggunakan anak ini untuk mengikatku agar bisa mendapatkan kembali harta yang telah hilang. Kamu pikir dengan adanya jembatan anak, perlahan-lahan kamu bisa kembali ke kehidupan lama dan memparasitiku lagi untuk hidup mewah, kan? Bukan. Wajah Baskara tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi memelasnya mendengar kata-kataku yang telanjang. Ia mengangkat wajahnya, matanya menunjukkan kemarahan dan penyesalan. Kamu pikir aku orang seperti itu? Di matamu, aku hanya laki-laki mata duitan? Bukan aku yang berpikir begitu, tapi tindakanmu sendiri yang membuktikannya, balasku tanpa ampun. Laki-laki yang benar-benar pantas menjadi ayah, saat tahu anaknya akan lahir, tidak akan menghina istrinya yang sedang menahan sakit sebagai mesin beranak. Ayah yang sesungguhnya, tidak akan menghamburkan tabungan untuk anaknya demi perhiasan kekasih gelapnya. Ayah yang sesungguhnya tidak akan membiarkan istri dan anaknya berada di lingkungan yang beracun, penuh sindiran dan pelecehan dari ipar, hanya karena ia tidak punya nyali untuk berdiri dan membela mereka. Setiap kalimat yang kuucapkan membuat wajah Baskara semakin pucat. Semuanya adalah fakta, jadi ia tidak bisa membantah. Kirana, kumohon. Cukup. Aku mengangkat tangan, memotong permohonannya.
Aku memanggilmu ke sini hari ini bukan untuk mendengar alasan atau janji, tapi untuk mengakhiri segalanya. Ini surat cerai. Rania mendorong setumpuk dokumen ke arah Baskara. Di dalamnya ada surat cerai dan perjanjian pembagian harta. Kirana setuju untuk tidak menuntutmu secara pidana atas penyembunyian aset, dan juga tidak akan menuntut ganti rugi atas penderitaan mental. Sebagai gantinya, kamu melepaskan sepenuhnya hak asuh anak dan dilarang mendekati Kirana dan anak dalam radius 500 meter tanpa izin pengadilan. Mengenai nafkah anak, karena kamu tidak punya kemampuan membayar, kami tidak akan menuntutnya. Ini adalah kebaikan terakhir yang Kirana berikan padamu. Baskara menatap dokumen itu, kedua tangannya bergetar. Ia menggelengkan kepala, suaranya seperti tangisan. Tidak mau. Aku tidak akan tanda tangan. Hak asuh anak tidak akan kulepaskan. Itu anakku. Anakku, aku berkata dengan suara sedingin es, sejak hari kamu memilih untuk naik ke ranjang kakak iparmu, kualifikasimu sebagai ayah sudah hilang. Baskara, ada dua pilihan. 1, tanda tangani surat ini dan selesaikan dengan damai. Kamu akan bebas dan bisa mencari kehidupan baru. 2, kamu tidak menandatanganinya. Jika kita ke pengadilan, aku akan mengeluarkan semua bukti yang kumiliki, pesan perselingkuhan, rekaman suara, laporan bank, dan kesaksian kakakmu tentang bagaimana kamu merayunya. Aku akan membuktikan bahwa kamu tidak punya kualifikasi moral untuk mengasuh anak. Dengan rekam jejak seperti itu, menurutmu pengadilan akan berpihak pada siapa? Aku telah memojokkannya sepenuhnya. Ia menatapku dengan mata penuh kebencian, tetapi di sana juga tercampur ketidakberdayaan mutlak. Ia sadar telah kalah total. Ia menelungkupkan kepalanya ke meja, bahunya bergetar. Setelah beberapa saat, ia mengangkat wajahnya, mengambil pena. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani namanya. Tintanya sedikit luntur, mungkin karena air mata. Tapi air mata penyesalan yang terlambat itu sudah tidak ada nilainya lagi bagiku. Dengan surat cerai yang ditandatangani Baskara di tangan, aku merasakan kelegaan yang tak terkira. Beban yang kupikul selama 5 tahun terakhir akhirnya bisa kuturunkan. Aku bebas. Aku dan Rania berdiri, berjalan keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Saat kami hendak keluar dari pintu, Baskara memanggil dengan suara serak. Kirana, terakhir. Boleh aku tanya satu hal? Aku berhenti, tapi tidak berbalik. Malam itu. Poci air itu. Apa kamu menaruh sesuatu di dalamnya? Aku terdiam sejenak, lalu sedikit mengangkat sudut bibirku. Aku tidak tahu apa maksudmu. Mungkin itu karma, Baskara. Orang baik akan menuai kebaikan, dan mereka yang menabur angin akan menuai badai. Hanya itu saja. Kutinggalkan dia dengan kata-kata itu, berjalan lurus keluar dan menutup pintu. Meninggalkannya sendirian di ruangan dingin itu dengan pertanyaan yang tidak akan pernah ia dapatkan jawabannya seumur hidup. Setelah Baskara menandatangani surat cerai, kupikir semuanya telah berakhir. Aku lelah dengan segala intrik dan strategi. Yang kuinginkan sekarang hanyalah hari-hari yang tenang menanti kelahiran anakku. Tapi aku salah. Karma tidak hanya menimpa Baskara dan Ayu. Karma juga menimpa orang yang membiarkan, menutupi, dan bahkan mendorong kejahatan itu terjadi, ibu mertuaku. Sejak Banyu bercerai dan Baskara dipecat, rumah 3 lantai di Pondok Indah itu benar-benar kehilangan kehidupannya. Banyu, setelah menyelesaikan semua urusan, memutuskan untuk menjual rumah itu. Ia bilang tidak sudi tinggal di tempat yang penuh kenangan pahit dan pengkhianatan. Ia akan memulai hidup baru di tempat lain bersama putranya. Uang hasil penjualan rumah, setelah dipotong biaya-biaya, dibagi menjadi 3. Banyu mengambil bagian terbesar untuk masa depan putranya. Baskara diberi sebagian kecil sebagai belas kasihan terakhir sebagai saudara. Dan dengan sisa uangnya, Banyu membelikan sebuah apartemen bekas yang kecil untuk ibunya. Ibu mertuaku, dari posisi nyonya rumah yang tinggal di rumah besar, dilayani menantu, dan hidup mewah dari kiriman uang putranya, tiba-tiba harus pindah ke sebuah unit sempit seluas 50 meter persegi di sebuah rusun tua. Bagi banyak orang, itu mungkin masih kehidupan yang layak. Tapi bagi dia yang sudah terbiasa hidup mewah dan pamer pada tetangga, itu adalah penghinaan yang tak tertahankan. Tidak ada lagi uang untuk pergi ke spa atau berbelanja. Teman-teman minum tehnya yang kaya raya perlahan-lahan menjauh. Penghuni rusun yang baru tidak tahu siapa dia, tidak ada lagi yang melayaninya seperti dulu. Ia benar-benar terisolasi di dalam ruang sempitnya. Namun, yang paling menyiksanya bukanlah kekurangan materi, melainkan perubahan sikap kedua putranya. Banyu, setelah mengalami guncangan pengkhianatan, menjadi dingin dan menjaga jarak. Ia mentransfer biaya hidup minimum setiap bulan, dan sesekali menjenguk sebentar,
tapi segera pergi. Ia bukan lagi anak berbakti yang patuh pada ibunya. Ia telah melihat wajah asli ibunya. Ibu yang rela mengabaikan penderitaan satu putranya demi membela putranya yang lain yang bodoh. Dan Baskara, harapan dan kebanggaannya, kini menjadi beban terbesarnya. Kehilangan pekerjaan, harta, dan harga diri, Baskara tenggelam dalam alkohol dan judi. Uang kecil pemberian Banyu ia habiskan untuk berjudi, berharap bisa mendapatkan kembali apa yang hilang. Ia pulang mabuk, merusak barang, dan menyalahkan ibunya. Semua ini salah ibu. Kalau saja ibu tidak membela Ayu dan ikut campur, semua ini tidak akan terjadi. Lihat, aku kehilangan segalanya, dan ibu juga tidak bahagia, kan? Ibu mertua, yang dulu terbiasa memerintah dan menceramahi orang lain, kini hanya bisa gemetar ketakutan di hadapan amukan putra yang paling ia cintai, menangis dan memohon ampun. Dan apa yang harus terjadi pun terjadi. Kesehatannya mulai memburuk. Tekanan darah tinggi dan diabetes yang ia anggap remeh menjadi parah. Ia sering pusing dan lemas, tapi tidak ada seorang pun yang merawatnya di sisinya. Baskara pergi dari rumah karena mabuk dan berjudi, Banyu sibuk dengan pekerjaan dan mengurus anaknya. Suatu sore, saat sendirian, tekanan darahnya naik drastis. Ia jatuh ke lantai, kepalanya terbentur sudut meja. Sambil merangkak, ia berhasil mencapai telepon, menelepon Baskara, tapi tidak ada yang mengangkat. Menelepon Banyu, tapi ia sedang rapat. Dalam keputusasaan, ia akhirnya menekan nomorku. Saat mendengar suaranya yang lemah dan serak dari seberang telepon, tanpa ragu aku menelepon 119 dan bergegas naik taksi ke rusunnya. Saat aku tiba, ia sudah diangkut ke ambulans. Yang mengurus administrasi rawat inap dan menjadi penjamin biaya medisnya hanyalah aku. Menurut dokter, ia mengalami stroke ringan. Karena cepat dibawa, nyawanya tidak terancam, tetapi ia memerlukan rawat inap dan observasi jangka panjang. Selama ia dirawat di rumah sakit, yang datang menjenguk dan merawatnya hanyalah aku. Aku menyewa perawat untuk membantunya makan dan menjaga kebersihannya, dan meminta Rania untuk mengurus prosedur yang diperlukan. Aku melakukannya bukan karena masih ada sisa perasaan keluarga, bukan pula karena aku orang suci. Aku melakukannya demi orang tuaku. Aku tidak bisa membiarkan seorang lansia, meskipun ia pernah berbuat jahat padaku, terbaring sendirian di rumah sakit tanpa ada yang merawat. Saat ibu mertuaku sadar 2 hari kemudian, dan melihatku sedang mengupas apel di samping ranjangnya, ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menangis dengan penyesalan yang mendalam. Ia memegang tanganku dan berkata dengan suara bergetar, "Kirana, ibu yang salah. Ibu sudah jahat sekali padamu, tapi..." Aku tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan apel yang sudah dikupas di piring. "Makanlah, Bu, biar ada tenaga." Ia menggelengkan kepala. Ibu memang tidak ditakdirkan untuk bahagia, ya. Sudah jahat sekali, tapi yang ada di samping ibu malah kamu. Baskara dan Banyu. Di mana mereka? Mereka sibuk, Bu, jawabku ringan, tapi artinya sudah cukup sampai padanya. Sejak itu, ia tidak banyak bicara lagi. Hanya diam menatapku, matanya penuh dengan rasa terima kasih, rasa bersalah, dan penyesalan yang kompleks. Dalam kesendirian di ranjang rumah sakit, dihadapkan pada ketidakpedulian putra-putra yang ia lahirkan, ia akhirnya belajar pelajaran paling mahal dalam hidupnya. Bahwa kasih sayang tidak didapat dari sanjungan atau dari apakah seseorang melahirkan anak laki-laki atau tidak. Kasih sayang lahir dari perhatian kecil yang tulus yang ditunjukkan di saat sulit. Dulu ia punya menantu seperti itu. Tapi ia tidak menghargainya. Dengan tangannya sendiri, ia telah mendorong pergi satu-satunya kebaikan yang bisa ia terima. Saat Baskara dan Banyu akhirnya datang ke rumah sakit, melihatku sedang merawat ibu mereka tidak berani menatap mataku. Banyu diam-diam meletakkan amplop berisi uang di meja dan berkata dengan suara kecil, "Terima kasih sudah mengurus ibu." Baskara berdiri di kaki ranjang, menunduk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menerima amplop itu, tidak menolaknya. "Ini tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawabku. Mulai besok, aku tidak akan datang lagi. Ibu butuh kalian, anak-anaknya." Kutinggalkan mereka dengan kata-kata itu dan pergi dari kamar rawat. Kewajibanku sebagai manusia telah selesai. Sisanya adalah masalah mereka. Benih yang mereka tabur harus mereka tuai sendiri. Hukuman terbesar bagi ibu mertuaku bukanlah kemiskinan, melainkan kesepian dan penyesalan seumur hidup. 4 bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi perempuan dengan selamat. Pada hari putriku lahir, langit Jakarta luar biasa biru dan jernih. Aku memeluk putriku di dadaku, menatap wajahnya yang kecil dan kemerahan,
dan air mata mengalir tanpa henti. Tapi kali ini bukan air mata penyesalan atau rasa sakit, melainkan air mata syukur dan kelahiran kembali. Dulu kupikir hidupku telah tenggelam dalam lumpur pengkhianatan. Kupikir aku tidak akan pernah bisa mengangkat wajahku dan berjalan lagi. Tapi melihat wajah putriku, aku sadar bahwa Tuhan telah mengambil suami terburuk dariku, tetapi sebagai gantinya, Dia memberiku seorang malaikat. Dia memberiku motivasi untuk hidup lebih kuat dan lebih baik. Tahukah Anda? Setelah semua badai berlalu, yang tersisa di dalam diriku bukanlah superioritas seorang pemenang, bukan pula kebencian pada mereka yang telah menyakitiku. Hanya ada kedamaian yang aneh. Aku tidak lagi peduli bagaimana Baskara menjalani hidupnya di penjara, tidak lagi peduli apakah ibu mertuaku membayar harga atas perbuatannya. Kehidupan mereka, jalan yang mereka pilih, bukan lagi bagian dari duniaku. Aku belajar untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti memaafkan. Melepaskan adalah membebaskan diriku sendiri dari beban masa lalu. Sama seperti menggenggam bara panas, jika kau terus memegangnya, yang terbakar adalah dirimu sendiri. Jika kau melepaskannya, bekas lukanya mungkin akan tetap ada, tapi setidaknya ia tidak akan sakit lagi. Jalan yang kulalui adalah jalan yang mungkin pernah, sedang, atau akan dihadapi oleh banyak perempuan di dunia. Kita sering diajari untuk bersabar, berkorban, dan mempertahankan rumah tangga dengan segala cara demi anak-anak. Tapi beberapa rumah tangga sebenarnya hanyalah sangkar yang mengurung kita dalam cemoohan dan luka. Pengorbanan kita, alih-alih dihargai, seringkali dianggap sebagai hal yang biasa. Kisahku mungkin bisa menjadi pengingat bahwa kebungkaman seorang wanita bukanlah kelemahan, melainkan mungkin bukti bahwa ia menyimpan badai di dalam dirinya. Bahwa kebaikan kita bukanlah kewajiban, melainkan hadiah, dan hadiah itu seharusnya hanya diberikan pada orang yang pantas menerimanya. Jangan berkorban sampai kau kehilangan dirimu sendiri. Jangan terlalu mencintai seseorang sampai kau lupa nilaimu sendiri. Ketika kau tidak lagi bisa menghargai dirimu sendiri, jangan berharap orang lain akan menghargaimu. Menjadi kuat bukan berarti menanggung segalanya, bukan pula berarti tidak boleh menangis. Menjadi kuat terkadang berarti memiliki tekad untuk melepaskan hubungan yang beracun, berbalik dari apa yang menyakitimu, dan memiliki keberanian untuk memilih kembali hidupmu, seberat apapun awal yang baru itu. Dari seorang istri penurut yang hanya bisa menunduk dan menahan, aku belajar untuk berdiri, menggunakan akal sehat sebagai ganti air mata, dan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Aku hari ini bukanlah wanita tak terkalahkan yang tak punya kelemahan. Aku tetaplah seorang wanita biasa, tapi wanita yang tahu cara mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Jika kisah ini menyentuh suatu tempat di hatimu, jika ini membuatmu berpikir, atau sekadar membuatmu merasa tidak sendirian, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Setiap katamu akan menjadi penyemangat besar untuk terus menceritakan kisah hidup kita dan memberitahu kita bahwa kita tidak sendirian. Dan jika Anda menyukai kisah-kisah curahan hati seperti ini, silakan berikan suka dan berlangganan saluran ini. Agar kita bisa bersama-sama melewati banyak malam, saling mendengarkan, merenung dalam-dalam, dan sembuh bersama. Sekarang, aku duduk di dekat jendela, menatap putri kecilku yang tertidur pulas di boks bayinya. Di luar jendela, kota Jakarta berkilauan seperti bintang. Hidup terus berjalan. Ada rasa sakit, tetapi juga ada kegembiraan yang jernih. Jalan sebagai seorang ibu tunggal, pasti masih akan banyak cobaannya. Tapi aku tidak takut lagi. Karena aku tahu, setelah hujan, langit pasti akan cerah kembali. Dan setelah terluka, kita pasti akan menemukan kedamaian kembali dengan cara kita sendiri. Terima kasih banyak telah mendengarkan sampai akhir.